Ibu sekalian, mungkin kita belum pernah kenal, ketemu sebelumnya atau mungkin pernah dengar nama saya, ya, tapi Ready itu saya yang bikin. Dan ini rumah kita bersama. Dulu saya bilang sama teman-teman koordinator sama Fasil, katakan saya Ready, rumah Ready kan dulu itu jadi rumahnya UMKM. Dan jadi bisa kumpul bersama di sini. Jadi kita kumpul bersama, kolaborasi, berpikiran, saling jualan, ya kan? Terus ketemu sama narasumber-narasumber yang bisa jadi tempat kita untuk belajar. Bahkan kita juga bisa untuk dapetin akses. Mudah-mudahan itu kita bisa lakukan. Jadi hari ini tema topiknya adalah saya yang kita contekan dulu. Optimalisasi digital marketing dan kegiatan usaha ya. Untuk UMKM ya, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu yang hadir adalah UMKM yang sudah go digital sama active selling. Hari ini kita akan ketemu sama beberapa yang mungkin Bapak Ibu belum kenal, tapi sebenarnya mereka adalah narasumber yang luar biasa. Pak Dirga Manurung, silakan Pak Dirga. Pak Dirga ini adalah yang bikin UMKM Gapelak 2023 dan 2024. Pak Dirga sekarang sudah jadi ketua tim di BPSDM Komdigi dan sekarang memegang untuk inkubasi untuk pelaku usaha Pak Dirga ya, pandu digital ya Pak Dirga ya. Siap. Nanti kita dengar dari Pak Dirga. Oke, siap. Terima kasih Pak Dirga. Nah yang kedua yang sama kita adalah sahabat saya yang saya udah kenal selama lebih lama saya kenal beliau daripada saya nggak kenal beliau dalam hidup saya. Zaman saya kuliah Bapak Ibu. Ya. Pak Goya Mahmud, silakan Pak Goya Mahmud. Pak Goya Mahmud ini ada yang udah pernah lihat mukanya belum? Jadi Pak Goya Mahmud adalah travel, kalau kata LinkedIn ya, travel content creator. Pak Goya akan share ke kita tentang marketing dan digital marketing dan konten. Terima kasih Pak Goya. Terima kasih. Padahal Pak Goya dulu direktur hotel, Art Hotel dulu. Tapi beliau ninggalin pekerjaan sebagai eksekutif besar, ya kan, untuk jadi content creator. Tapi content creator ada potensinya nggak Ibu? Dan yang Pak Goya jual atau waktu dia jadi affiliate adalah produk UMKM juga loh. Dia ada potensinya ya. Kita dengar dari beliau nanti. Dan yang terakhir, nah kemarin tuh ada nggak yang ingin tahu tentang perizinan? Ada ya, ada yang di surveinya tentang perizinan ya. Terus udah gitu ada yang ingin tahu juga mengembangkan usahanya biar bisa legal dan kemudian bisa dapat pendanaan dari bank juga ya. Kalau nggak salah ada yang survei kayak gitu kan. Nah untuk itu ada sahabat kita ya yang memang ekspertisnya Bu, saya nih, kalau saya harus perizinan sama beliau ini juga nih. Kan beneran kan? Beneran kan gitu kan? Namanya Pak Teguh Panjir. Pak Teguh ini adalah si Chief Marketing Officer di Documenta ya, dan selain itu beliau juga anak band. Nah, beliau ini sudah malang melintang di legal, sebelumnya bikin legalku ya, pada saya gitu ya, legalku, dan beliau akan bicara tentang bagaimana perizinan-perizinan yang relevan buat UMKM hari ini. Oke, thank you Pak Reza. Terima kasih atas kehadirannya Pak Reza. Jadi saya akan minta Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri sendiri masing-masing ya. Tapi sebelum itu kita dengar dulu sambutan dari Pak Dirga Manurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan PT Rekrutmen Indonesia Bersatu, Aryo. Terima kasih Pak Dirga. Peserta tim, yang saya hormati Pak Goya, Asal Mahmud, Direktur Konten Kreator, keren banget narasumbernya. Sama Pak Reza ya, dari Documenta yang nanti akan ngomongin mengenai legalitas untuk UMKM. Ya, pertama kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Workshop ya, optimalisasi digital marketing dan kegiatan usaha untuk pertumbuhan UMKM. Saya dari Komdigi,
Wakil Bank Biji mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada PT Ready yang sudah bisa memfasilitasi tempat gitu ya untuk kegiatan di mana kita bisa menjadi ruang belajar, ruang bertemu. Saya yakin ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi ini merupakan jadi momentum ya, momentum di mana kita bisa saling berdiskusi gitu ya, untuk yang namanya mendiskusikan tantangan UMKM ke depan ya, di mana kita harus melihat bahwa persaingan usaha kita makin ketat gitu ya, belum lagi ada perubahan perilaku konsumen gitu ya, di mana UMKM sekarang itu memang harus dituntut untuk adaptif terhadap teknologi digital ya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa presiden kita itu adalah presiden yang pro growth atau pro pertumbuhan. Kita bisa lihat banyak kebijakan-kebijakan fiskal yang sudah diambil yang sebenarnya sangat menopang UMKM. Ya, salah satunya kemarin kita tahu bahwa beberapa periode ya, berapa kali sudah ada yang namanya pemotongan suku bunga 3 kali ya, kalau nggak salah ya. 3 kali kalau nggak salah, sekarang ada di 4,75% ya. Ditambah kita kemarin lihat bahwa Menteri Keuangan sudah melontarkan yang namanya 200 triliun ke Bank Himbara. Tujuannya apa? Selain itu ada PP 55 UMKM yang dimana UMKM diperpanjang fasilitas untuk 0,5% Iya, pajak. ya itu berarti insentif. Ya. Iya, artinya kan Pak Presiden ingin yang namanya pertumbuhan itu berjalan dengan baik ya, dan kita lihat bahwa dengan banyaknya duit yang digelontorkan, duit beredar, tapi kita bisa melihat bahwa inflasi kita masih terkendali ya. Kemarin itu sampai tingginya 2,86, tapi November ini 2,75. Artinya duit yang digelontorkan oleh pemerintah berarti itu masuk ke usaha-usaha yang produktif, bukan produktif, sehingga inflasi kita bisa. Jadi topik hari ini cukup sangat relevan buat kita. Artinya kalau kita ngomong tren digital, ya bukan berarti UMKM sudah punya akun sosial media keren-kerenan, jadi tapi tidak seperti itu. Jadi nanti bisa dari Pak Buya bisa yang namanya men-sharingkan yang namanya pengalamannya gitu ya, bagaimana ini cerita sharing story yang sangat luar biasa ya, di mana karirnya sudah mentok gitu ya, jadi direktur suatu hotel gitu ya, mana pasti semua orang banyak yang melihat posisi beliau, tapi beliau mau yang namanya turun menjadi yang namanya pelaku usaha. Nanti sharing pengalaman dari Pak Buya ini mungkin bisa menjadi experience buat Bapak Ibu agar bisa yang namanya mengembangkan bisnisnya. Jadi harapannya dengan adopsi teknologi digital, Bapak Ibu ya dapat tidak hanya sekedar punya akun berjualan, tapi bisa tahan terhadap yang namanya perubahan ya, tahan terhadap perubahan, dan juga dapat yang namanya berjualan stabil, bukan hanya berstabil, tapi juga ada pertumbuhannya ya. Jadi digitalisasinya benar-benar Bapak Ibu bisa pindah dari konvensional ke fully digital, karena kita bisa tahu bahwa potensinya ke depan akan sangat besar. Oke, akhir kata, terima kasih kembali fasilitasi tempat ini, dan juga pesan saya kepada teman-teman UMKM. Ini UMKM level 24 ya. Ya, saya jujur sangat bangga ya, bangga bisa melihat bahwa UMKM level 24 sampai sekarang UMKM-nya terus bertumbuh, gitu ya. Sebelumnya lupa tadi. UMKM level 24 sudah nggak ada lagi, jadi programnya bukan UMKM level up lagi, sekarang sudah menjadi pandu digital. Jadi saat ini kita BPS Digi itu ada tusi untuk yang namanya penguatan SDM di bidang digital. Jadi kami itu sudah merekrut yang namanya pandu-pandu digital di seluruh Indonesia, tapi memang karena keterbatasan yang namanya budget, jadi kita saat ini masih merekrut sebanyak 60 pandu digital di seluruh Indonesia. Sangat dikit, dan 80% itu di Pulau Jawa. Jadi kita masih akan merekrut pandu digital yang nanti pandu digital itu bisa yang namanya mendampingi Bapak Ibu di sini. Kita sudah punya silabusnya ada pengelolaan keuangan, ada perizinan juga, ada optimalisasi platform digital, ada strategi digital dan branding. Nah itu sebenarnya nanti bisa kita kolaborasikan bersama, dan nanti mungkin ke depannya saya juga nggak mau hanya sekedar putus di sini sama Pak Buya sama Pak Reza, mungkin nanti ke depannya kita bisa kolaborasi. Kita juga pengen yang namanya mungkin, karena saya yakin bahwa Pak digital kita itu kapabilitasnya itu tidak sama.
Jadi mungkin saya juga nanti mungkin kedepannya akan minta waktunya untuk bisa memberikan semacam penguatan kapabilitas perusahaan digital agar mereka nanti pada saat terjun ke daerah, ya terjun ke UMKM atau ke koperasi desa Maraputih, mereka bisa lebih berimpact lagi. Oke, akhir kata Bapak Ibu mohon dimanfaatkan. Ini kesempatan yang langka ya, gratis pula ya dari Pak Rio ya. Pak Rio ini orang sibuk banget. Ya. Kalau saya malas chat, besok baru balas. Itu jam 3 pagi gitu kan. Kita bisa lihat bahwa sibuknya sangat luar biasa, tapi masih mau menyempatkan waktunya, menyediakan tempat untuk yang namanya mengadakan workshop ini. Oke, jadi manfaatkan ini, bertanya, dan kalau bisa presentasikan produknya sehingga nanti bisa dapat feedback dari Pak Masur. Oke, kalau itu terima kasih, salam sejahtera. Seperti tadi Pak Dirga sampaikan, anak-anak kampus yang jago konten ini, anak-anak kampus yang jago digital ini, termasuk anak-anak kampus yang belajar akuntansi kayak saya ini akuntansi bukan SDM sebenarnya, gitu kan. Yang mesin trade agak terbata-bata, bukan ngerti SDM sebenarnya. Nah, jadi anak-anak akuntansi itu bisa membantu UMKM, pembukuan Bapak Ibu. Misalnya, mereka yang ngerjain, tapi mereka juga dapat SKS, kayak gitu. Nah, tapi tadi dari yang BPS dan Komdigi nanti tentang lanjut tentang digitalisasi. Nanti mungkin jadi pertama kita akan ngobrol Pak Dirga karena ada beberapa pertanyaan. Kita spendkan 15 minutes dengan Pak Dirga. Berikut Pak Goya akan cerita ke kita gimana sih content creator itu, gimana content creator bisa juga monetize. Monetize itu dapat rezeki dari bikin konten, tapi juga para UMKM yang punya produknya bisa juga berkembang usahanya. Jadi kerjasama sama konten. Dan kemudian tantangannya juga nggak Pak Goya? Memilih content creator, mencari content creator yang mana yang tepat gitu ya. Ada juga yang nanti sentuh ya gitu. Nanti setelah itu barulah kita Pak Reza. Begini, kita mau tentang pengurusan sertifikasi halal, itu timnya Pak Reza yang akan bisa membahas. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih. Oke, Bapak-bapak sekalian, ya ada Ibu di depan. Next month kita ada Ibu ya satu Ibu. Terima kasih waktunya nih. Oke, kita spend sedikit Pak Dirga izin. Tadi Pak Dirga sempat dengar nggak Bapak Ibu? Pak Dirga sempat mention tentang Koperasi Merah Putih. Sempat ya? Terus kita ingin tahu nggak sih bagaimana relevansinya Koperasi Merah Putih dengan Komdigi dan mungkin UMKM? Bisa dikit share Pak Dirga? Bagaimana? Oke. Jadi gini, kita tahu bahwa Presiden itu ada punya nama, masih Bapak sudah tahu, KDG gitu ya. Kedua sekolah rakyat, ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini kemarin sudah dibentuk Bapak Ibu. 81.000, tapi itu masih dibentuk dan sekarang sudah dibangun gerainya untuk mereka bisa berjualan. Tapi memang ada satu tantangan yang kita bisa lihat di Koperasi Desa Merah Putih, karena memang tantangannya adalah saingannya adalah retail modern ya, retail modern kayak Alfamart itu malah. Jadi sekarang artinya kalau kita memang dari Koperasi Desa Merah Putih harus memang head to head ya sama retail modern, itu pasti akan berat. Jadi sebenarnya kemarin sudah memang diskusi juga ya panjang dengan Pak Rio gitu ya, gimana caranya agar kita bisa yang namanya memperdayakan KDMP ini sekaligus juga memperdayakan UMKM. Artinya di mana unit-unit usaha itu sebenarnya pasti mereka mempunyai yang namanya produk unggulan. Artinya kenapa tidak ya kita berkolaborasi dengan UMKM mengangkat produk unggulan daerahnya gitu ya. Jadi kita mengangkat potensi lokal gitu ya untuk yang namanya bisa join di Koperasi Desa Merah Putih. Tentunya nanti mekanisme bagaimana penjualannya, mungkin ada iuran anggota yang diatur ada ART. Artinya prinsip Koperasi Desa Merah Putih adalah sosial, jadi bukan seperti bisnis, tapi mereka memang ada sosial, saling membantu seperti itu. Nanti kedepannya saya harap mungkin Bapak Ibu yang di sini UMKM, kalau bisa tadi saya sudah sempat lihat sih pesertanya gitu ya, ada yang omsetnya sudah sampai 50 juta per bulan, ada yang masih sampai 5 juta, ya kita harap bisa 5 juta naik 10 juta, 20 juta dan seterusnya ya. Artinya ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik, di mana kalau semangatnya Presiden adalah untuk menghidupi ekonomi kecil di bawah, di grassroots seperti itu. Artinya kalau kita bisa yang namanya menguasai ekonomi itu, perputaran uang juga baik gitu ya, melalui Koperasi Desa Merah Putih, sehingga perekonomian dan UMKM juga bisa berkembang bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan Bapak Ibu hari ini mestinya ada perwakilan dari Kementerian Koperasi, status Pak Menteri. Namun karena Pak Menteri lagi ada terbang ke
Jawa Timur hari ini, jadi beliau harus mendampingi. Nah, tapi beliau titip pesan bahwa sebenarnya, ini kita bisa lihat di layar, bahwa sebenarnya Koperasi Merah Putih, ini kita ada yang tahu nggak? Koperasi Merah Putih pernah lihat nggak? Baru dengar, tapi di desa atau kita udah pernah lihat? Baru mulai ya, baru mulai. Sempat nggak sih dibilang bahwa ada kesempatan untuk UMKM itu naruh produk di sana? Kalau kita di sini ada nggak yang punya toko? Angkat tangan yang ada tokonya sendiri? Enggak, toko untuk produk kita kan ada yang makanan, kita jual makanannya ada tokonya sendiri atau langsung di rumah aja. Langsung di rumah aja. Tapi kalau misalnya KDKMP-nya kooperasinya itu bisa menjadi gerai kita salah satunya, bagus nggak buat kita? Bagus. Jadi sebenarnya ada kemungkinan kayak gitu. Makanya kita lihat di sini, coba lanjut. Nah ini, jadi kalau kita lihat ada Koperasi Merah Putih yang untuk bisa jualan retail, jualan makanan, jualan kerajinan lokal, walaupun fokusnya memang di pangan ya. Pangan di sini kalau nggak salah ada yang pengusaha hidroponik ya. Datang nggak Bapak? Bapak ya? Bapak udah ditanyain supply ke Koperasi Merah Putih untuk MTG belum? Belum. Kalau itu ada kesempatan mau nggak? Mau lah ya. Jadi disitulah kenapa Komdigi sebagai tadi semangatnya Komdigi sebagai penyambung kayak kemarin lah. Kita nih UMKM, kok Komdigi yang ngurusin UMKM? Padahal ada Kementerian UMKM kan? Karena Komdigi itu pendukung program-program Kementerian Teknis yang lain, betul ya? Iya, betul. Ya. Nah jadi kita juga nanti menyuarakan mudah-mudahan ada kolaborasi lanjutan antara Pak Dirga dengan tim Pak Menteri tim Koperasi ya yang bisa. Nah, Pak Dirga tadi kan Pak Dirga bilang harapannya adalah UMKM ini bisa berkembang dari 5 juta penghasilannya, 10 juta dan seterusnya ya. Saya coba nanya nih Bapak Ibu, dari sejak ikut UMKM level 8 tahun lalu, berapa di antara kita yang pendapatannya meningkat? Entitas ya, meningkat ya. Oke, tapi nggak banyak. Ada yang saya dapat laporan, kan habis acara kegiatan kita bikin survei juga ya. Terus saya juga kebetulan waktu ada yang ini jadi UMKM terbaik di Jogja, terus dia bilang sama saya di Bandung juga nih, bahwa saya peningkatan pendapatan sampai 80% gara-gara go digital. Nah, oke, karena pendapatan mungkin kita mendapat sangat signifikan, sedikit ya peningkatannya, tapi ada. Ada nggak yang jangkauan pasarnya jadi lebih luas? Semua. Nice ya. Dan itu kemarin kita bahas gitu ya, bahwa ya kenapa enggak bahwa UMKM itu jadi tempat untuk para untuk semua tenaga kerja juga. Kan angkatan kerja di Indonesia itu 140 juta orang. Oke, 140 juta orang. Anak-anak kita yang sekolah mau nyari kerja di mana biasanya? Di perusahaan, kantoran, ya kan? Terus udah gitu nyuruhnya nanti kalau bisa jadi direktur, nggak ada tuh yang harus direktur jadi content creator kan nggak? Iya kan, tadi Pak Gue cerita sama saya kenal sama ibunya beliau juga, itu kan ya bang saya gitu ya. Ibu gue cerita gitu ya, bahwa gue aja kagak ngerti gimana gue pindah jadi direktur, jadi content creator. Dia selalu cemas gue dari kita, tau enggak? Terus saya bilang, tadi tunjukin kan, mobil baru. Ya. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? 140 juta angkatan kerja di Indonesia, 8% dari itu yang kerja di UMKM. Berapa? 11%. Berapa? 1%. Pak, 80%. Tak bayang ya? Jadi yang kerja di kami itu mitranya Kemnaker Pak. Jadi aku tahu data kayak gituan. Terus begitu saya melihat data itu dari Kemnaker, makin semangat lagi saya telepon Pak Dirga. Dir, UMKM lu harus dilanjutin lagi Dir, harus digedein lagi Dir. Karena sebenarnya UMKM itu bisa jadi tempat destinasi orang dari kerja. Gitu. Jadi makanya Bapak Ibu harus bisa mengerti juga. Makanya tadi dengan cerita Pak Dirga kayak gini, begitu ada kesempatan dari pemerintah untuk membuka akses ke pasar lebih besar, harus bisa. Ya. Oke. Nah, Pak Dirga, terakhir nih pertanyaan Bapak Dirga sebelum saya lanjut mungkin ke kita Pak Reza dulu baru Pak Goya kali ya terakhir ya, konten creator yang terakhir ya, karena
Kalau dari Thor rundown yang paling lama beliau. Nanya nih kan. Yang paling gagah lagi kan. Oke, tadi ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Bagaimana Komdiki melihat sinergitas antara Komdiki dengan Kementerian UMKM ke depannya dalam mendukung atau memfasilitasi perkembangan UMKM di Indonesia? Terlebih tadi Bapak mention tentang pembiayaan Pak untuk UMKM kan itu kan bagi dorong UMKM. Tapi antara Komdiki dan UMKM ada nggak Pak potensi-potensi yang sedang lagi direncanakan untuk 2022? Terima kasih. Ya, ini Kementerian UMKM atau Kementerian Koperasi? Kementerian UMKM dulu Pak. Oke. Tadi kan koperasi udah ada ya. Iya, lagi koperasi. iya. Jadi ya sebenarnya memang kita Bapak Ibu, kalau misalkan UMKM level up itu bantuannya hanya berupa peningkatan kapabilitas ya, tapi sebenarnya investasi yang kita lakukan itu bisa ya namanya investasi layar ke atas lah ya. Jadi kita memang belum bisa memberikan yang namanya financing ya, pembiayaan, karena kita memang bukan lembaga keuangan dan bukan musik kita juga. Ya harapannya memang dengan Kementerian UMKM, di mana sekarang Kementerian UMKM dan Koperasi sudah dipisah gitu ya, dulu jadi satu. Ya kita pengen sebenarnya membangun sinergitas dengan Kementerian UMKM. Jadi akhir kata memang kita dari pemerintah memang terus mungkin saat ini anggaran kami dipotong gitu ya, anggaran kami dipotong besar-besaran, tapi saya yakin bahwa pemerintah sekarang sedang menggalakkan yang namanya perbaikan secara besar-besaran. Kita bisa melihat banyak yang namanya inilah tindak-tindak pidana misalkan korupsi, tambang ilegal dan lain-lain itu sedang dibereskan. Sepertinya kita lihat dari yang paling besar dulu di Sabin dan uangnya akan masuk ke dalam APBN untuk yang namanya menunjang program prioritas Presiden. Wah, jadi agak ada bocoran. Berarti APBN tahun depan naik dengan dukungan juga dari uang hasil Iya. korupsi. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk pemerintah kita juga. Mantap. Thank you Pak Dirga. Thank you. Oke, sudah dapat ya informasi tentang pemerintah ya? Iya. Ada ininya nih, ada insight-insight yang seru yang kita nggak bisa baca di berita. Jadi nanti kita tanya ya, jangan lupa siapa yang bertanya Bapak Dirga Bapak ya. Sekarang kita lanjut ke perizinan. Pak Reza, terima kasih sudah meluangkan waktu beliau. Tadi Pak Dirga bilang saya sibuk. Nggak ada apa-apanya Om Bos ini. Boleh nggak cerita sedikit tentang pesan Bapak ke Kementan? Ya. Dan apa yang Bapak lakukan dan Bapak dan tim lakukan untuk UMKM? Biasanya tuh UMKM itu datang ke Bapak nggak sih? Dan mereka mintanya apa perizinannya umumnya? Sama Pak, saya sembari ngasih minum ya. Halo, selamat sore semuanya Ibu. Apa kabar? Semuanya sehat? Lanjutkan aja dong, kebanyakan apa sih usahanya di bidang apa? Ya F&B, saya F&B. Oke. Ya fashion? Satu. Apa lagi yang saya itu? Pangan juga ada ya? Craft juga ada ya, oke. Ibu, tahu nggak sih apa namanya? Saya sebagai praktisi keuangan juga nggak terlalu letak pajak waduh direkam garing. Bercanda. So, itulah kenapa sebenarnya kita ada di sini. Karena tadi kayak kata Pak Reza tadi, ngurus keuangan, ngurus perizinan yang ribet banget. Kalau bisa kita bikin lebih mudah dengan apa? Bantuan teman-teman yang ada di sini. Oh, nggak tahu. Ada sabotase mereka kampung saya. Nah, jadi ngurus itu lebih gampang. Nah, sebenarnya kita mikir selalu untuk UMKM kan kita NIB aja cukup ya, gitu kan ya. Habis NIB kita ngurus hal yang F&B udah punya halal semua, katakan yang udah punya halal, sudah semua top. Nah, apa? Haki, udah ada juga Haki? Haki, keren. Tepuk tangan dulu untuk UMKM level 1. Coba, kemarin saya dengar waktu UMKM level up itu ada juga fasilitator yang membantu daftar NIB. Ada nggak dari kalian yang actually dibantuin sama fasilitator kalian daftar NIB-nya? Nggak ada ya? Ini semuanya udah bikin semua ya? Emang kalau gitu kurasinya tepat ya Sira. Jago UMKM di sini nih, luar biasa. Oke, so di sini gimana? Kenapa kita perlu mikir nggak hanya berhenti di NIB individu Bapak Ibu?
nyambung sama keuangan nih Pak. Ya. Itu kita perlu pembiayaan. Kalau kita sudah punya entitas legal badan usaha, ya nggak hanya kita sebagai individu, kita nyari pembiayaan itu jauh lebih mudah. Nah, tapi kadang-kadang kan mikir, gue bikin PT repot, habis itu harus ada laporan keuangan, lapor pajak, SPD badan kayak gimana caranya kan ya, gitu ya. Not necessarily. Jadi saya sedikit tambahin ya keuangan ya sedikit ya. Saya tadi Mbak Rita nanya, bagian keuangan boleh yang bahas ya. Saya pikir kita nanti bikin workshop bisa tentang keuangan dan perpajakan. Tertarik? Jempol dulu mana yang tertarik? Wah, jempol semuanya mantap. Nanti kita akan bikin bisa, tapi saya mau kasih sedikit ya, bahwa kalau bikin PT itu atau CV itu, actually itu akan bisa memberi akomodasi Bapak Ibu. Enggak sepenuhnya hanya kerjain usahanya terus dan dapat cuan dari untungnya, enggak. Tapi Bapak Ibu suatu hari nanti bisa menjual usaha Bapak Ibu. Kebayang nggak? Yang namanya jual beli usaha. Gak kebayang kita dari UMKM kita sendiri kan? Tapi saya jelas, saya tahu pacarku punya tadinya jual brownies, ditawar sama orang, padahal jual brownies baru 1,5 bulan, gara-gara tuh customer beli. Dan dia tahu saya pengusaha, si orang ini tahu saya pengusaha, saya konsultan keuangan juga, dia kira pacar saya udah punya badan usaha. Langsung dia bilang, kan masih baru, pokoknya dia 200 juta. Belum, Pak, baru sebulan Bapak Ibu. Padahal dia belum punya badan usaha. Nah, kalau Bapak Ibu punya badan usaha, perusahaan Ibu bisa jual. Bayang kan? Bisa jual 50%, bisa jual 25%. Bisa bayang. Suatu hari nanti, jadi kita bisa kembangkan usaha ini, nggak serta-merta hanya jadi usaha yang rumahan kita, atau untuk punya toko, enggak. Tapi bisa jadi suatu hari nanti, siapa tahu jadi Bang Miki ya. Ya kan? Taunya dibeli sama Jarum. Karena siapa yang di sini kenal warung abnormal? Itu teman saya yang bikin itu Budi. Ya, warung abnormal itu juga mikirnya awalnya dari rumahan. Warung awalnya warung abnormal, dulu nasi goreng mafia mereka. Ya, nasi goreng mafia awalnya. Terus bikin warung abnormal. Teman saya tuh partner kantor saya ditawarin untuk franchise warung abnormal yang pertama, cuman 40 juta dia suruh masukinnya. Dia kagak mau, nyeselnya minta ampun Bapak Ibu. Lagi dibeli sama saling itu. Ingin gak Bapak Ibu usahanya kayak warung abnormal? Dibeli sama konglomerasi yang gede, tapi sebagian sisa usaha kita bisa kasih ke anak cucu kita. Nah, pikirnya bisa kayak gitu. Dan sampai gitu. Nah, saya berarti kita lanjutin sedikit ya. Pak Reza, ada nggak klien Bapak, tadi Bapak cerita yang di Kabupaten Bandung Bu Siti ya? Yang jualnya apa, bayarnya pakai sayur gitu kan ya. Nah, sekarang dia masih sempat lama jadi klien Bapak? Cuma bikin PT aja sekarang sudah di supplier ya, sudah supplier. Jadi supplier, Udah grow udah. Udah grow. Berarti waktu pertama sama Bapak, waktu bayarnya pakai sayur itu, mereka bikin apa? Waktu itu baru bikin mobilnya NIB. NIB? Ya, Cuma NIB doang? NIB akhirnya sebabnya jadi punya PT dia. Nah, tapi waktu NIB, waktu itu jadi individu. Sebagai individu dengan NIB. Tadi mau NIB, tapi karena kita ada ini, harga saran buat berapa? Udah bikin PT aja. Bikin PT mahal nggak sih? Tergantung mindsetnya. Tergantung mindsetnya. Gimana Pak Reza? Gini, kebanyakan orang itu, dulu saya pengusaha juga. Saya sempat punya supplier lagi, sebelumnya punya kafe. Dulu saya pikir, aduh saya bikin PT beban banget, Pak Rio. Harus bayar, ngurusin pajak segala macam kan. Itu pertamanya. Tapi setelah saya belajar, ternyata legalitas itu bukan beban, tapi investasi. Dengan legalitas emang ada biaya keluar, tapi dengan begitu kita bisa menjangkau market lebih luas lagi. Kita bisa punya akses pembiayaan. Memang legalitas nggak murah sih, tapi bagaimanapun itu bisa jadi dasar buat kita grow up juga, kita scale up juga, Pak Rio, begitu kira-kira. Karena itu di sini saya lihat peluang bagus, dia ada niat buat jadi supplier bahan makanan. Kalau itu kami coba kasih saran, udah Bu, bikin PT aja, kita coba itu. Dan akhirnya Bu Siti sekarang sudah jadi supplier. Suppliernya dia atas nama PT atau nama pribadi? Atas nama PT sekarang. Suppliernya ke PT apa? Ke perusahaan apa Pak? Dia banyak masuk catering. Catering ya? Catering. Oke,
Pak Reza ada materi kan? Pak Reza mau bawain materinya atau kita diskusi? Diskusi aja lah ya. Silakan diskusi aja Iya, ya. diskusi aja. Nanti materinya boleh di-share Pak Reza? Boleh di-share. Nanti materinya kita share, kita diskusi aja. Pak Reza, jadi kalau misalnya nih, Bapak ada nggak UMKM yang datang ke Bapak itu untuk minta bikin PT atau ada juga yang minta bikin CV? Ya, betul. Nah, apa bedanya Pak CV dan PT? Oke. Bapak Ibu ada yang bingung soal PT sama CV? Bingung ya? Bagusan mana PT sama CV? Kenapa bagusan PT? Oke. Sebetulnya dua-duanya ada hubungannya. PT adalah badan usaha. Kalau CV, PT adalah badan hukum. Kalau CV adalah badan usaha. Dua-duanya nggak ada hubungannya. Dua entitas berbeda. Orang biasa bilang kan, aduh Pak, saya bikin CV dulu aja. Nanti udah ada 3 tahun kita upgrade ke PT. Sebenarnya nggak gitu. CV itu berbeda PT, jadi nggak bisa sambungin. Yang ada juga bikin PT baru, namanya sama. Jadi setelah itu nggak connect karena CV dan PT itu beda sistem. Bedanya gini. Lebih tepatnya bukan malah lebih bagus, tapi malah lebih nyaman. Dengan usaha kita pribadi. Nah gini, CV nggak kenal soal saham. CV nggak kenal saham? Nggak ada saham. Jadi hanya pemilik dan pekerja. Nah kalau di PT ada saham. Tergantung, ibu kedepannya mau ada saham apa enggak? Mau ada pemodal apa enggak? Tadi saham itu Ini bisa dijual. Betul. sebagian dijualnya, semuanya dijualnya. Ya, betul. Itu sesimpel itu. Mungkin kalau, oh Pak, saya mau usaha keluarga aja, saya nggak butuh ada orang lain masuk saham ya, CV aja lah, bisa. Atau Pak, saya mungkin sekarang masih kecil Pak, tapi kedepannya saya pengen masukin pemodal baru, supaya bikin modalnya, bisa juga, tapi nggak mungkin CV harus PT. Itu yang pertama. Yang kedua, CV itu, PT itu dia eksklusif, ada pemisahan modal dengan harta pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu kan bikin PT, suka ada kan, modal store berapa kan, modalnya PT-nya mungkin 50 juta gitu. Jadi mungkin kerugian PT hanya bisa sebesar yang modalnya aja. Nah kalau CV nggak ada pemisahan. Kalau CV itu masih nyangkut ke harta pribadi. Tuh itu bedanya juga ya. Terus kalau PT apa lagi bedanya? Lebih tepatnya ke skema sih Mas. Vario skemanya seperti apa ya itu akan ikuti juga sih. Tapi paling simpel PT itu lebih eksklusif. Kalau CV ya masih banyak ini, masih banyak celah-celahnya. Itu ada program pemerintah, itu cukup 1 orang aja. Itu kayaknya bisa jadi solusi ya, Mario ya. Bisa jadi 1 aja. Wah, oke. Karena banyak banget ibu-ibu ini kan bikin usaha udah gede, sendirian. Tiba-tiba aturan PT harus minimal 2 orang. Supaya jadi bisa dicari gitu, siapa yang bisa dipinjam nama ya. Mungkin kalau yang kayak gitu, nggak punya partner, saya sendirian, bisa pakai PT perorangan, 1 orang. Sampai Bapak Ibu ya. Nah, itu tentang PT CV. Siapa yang di sini udah SNI? Belum ya? Nah, kita dengerin dulu dari Pak Reza sedikit tentang SNI Pak. Apa namanya barang-barang yang wajib SNI, gimana pengurusannya dan seterusnya. Ya, ingin tahu nggak nih? Ya, silakan Pak Reza. Kalau itu teknis banget sih, Mario. Cuma gini, legal itu emang luas banget sih. Dan kadang-kadang yang satu usahanya F&B, yang satu usahanya fashion. Ngobrol-ngobrol jadi bingung. Kalau ibu sekalian gini, legal itu beda-beda kebutuhan setiap industri. Kayak F&B mungkin butuhnya seperti halal, atau butuhnya kalau yang punya restoran SLH, like hygiene, itu kalau yang F&B. Fashion mungkin butuhnya SNI gitu. Jadi memang yang ibu perlu adalah legal itu akan berbeda setiap industri. Terkait SNI, tergantung nih akan menggarap market mana. Karena mungkin di tahap awal kita tahu ini masih nggak terlalu banyak orang cari SNI. Kayak kita sudah mau masuk ke retail atau ke apa? Yang mass production mungkin baru bisa mikir soal SNI gitu. SNI sebetulnya akan penting tapi memang harus jadi awal sih Mario. Mungkin kalau kami banyak kasih saran ibu-ibu itu, Pak, saya penting nggak punya PT. Pertama saya tanya, ibu produknya apa? Oh, saya fashion Pak, atau saya F&B Pak. Kalau F&B fashion pertama lebih penting haki dulu. Udah haki ya, ibu-ibu ya. Jangan sampai PT-nya jadi udah jalan, udah jualan, begitu mau daftar haki udah ada yang punya. Pertama haki paling penting. Terus? Yang kedua, udah hakinya terdaftar sama individu atau badan usaha? tergantung. Gini, Bapak Ibu, haki itu bisa daftar pribadi, bisa atas badan usaha. Biasanya ada pola-pola kayak sosro. Sosro dia daftarnya atas nama pribadi. Jadi perusahaan dijual tapi masih dia bayar hakinya. Atau bisa, saya kan joinan Pak, saya daftar perusahaan aja gitu. Itu juga bisa juga sih. Ya bedanya apa? Gini, kalau Bapak Ibu kalau daftarnya atas nama pribadi,
Bapak Ibu jual perusahaannya tapi haknya masih milik pribadi. Oke. Atau kalau Bapak Ibu daftar ke perusahaan, nanti PT dijual, otomatis haknya ikut juga. Gitu. Terjual juga. Oke, siap. Begitu. Oke, tadi Bapak bilang SNI untuk fashion dan segala macam, tapi untuk yang manufacturing lebih banyak ya. Tapi kalau misalnya F&B Depok dong ya? Tergantung, makanya apa nih? Kalau yang dia F&B-nya restoran, SLH, hygiene. Oke lah. Kalau yang dia jual produksi yang luar, bisa halal, bisa bisa IRT. Oke. Kalau masih operasi IRT, kalau sudah masuk ke apa namanya, yang corporate, dia BPOM. Oke, itu insight. Nanti pasti ada yang mau nanya tentang pengurusan tertentu, nanti kita bahas pas lagi sesi tanya jawab. Ini lumayan panjang dan sebuah tim teknis juga, karena emang tiap produk bakal beda, jadi ya itu jadi sebuahnya. Nah, tuh mas-mas juga berdiri dulu, mas-mas yang terhormat, Bapak Ibu, silakan nanti kita. Kalau nggak salah akan di Bandung selama 2 minggu mas, jadi oke ya kayaknya. Dan masih single mereka kan, Bapak Ibu kalau yang dari mantu bisa kayaknya. Oke, thank you Mas Reza. Nanti ini kalau perizinan tuh banyak banget yang kita ingin tahu. Saya sendiri tadi kayak banyak pikiran pertanyaan, tapi yang pasti saya melihat mukanya Pak Goya udah siap-siap kayaknya mau jadi kliennya Pak Reza untuk bikin PT kayaknya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi konten. Sembari disiapin pertanyaannya. Habis ini kita sesi pertanyaan ya. Oke. Kamu dengerin dong dari Pak Goya nih, Pak Goya. Latar belakangnya, kenapa sebelum Bapak mau ngajarin kita tentang content creation nih Pak? Saya terus terang sanggup sekali Pak panggil Bapak-Bapak Pak. Karena nggak pernah manggilnya Bapak, Bang Goya panggilannya gitu kan. Nah Bang Goya, kita mau ngajarin kita tentang content creation. Tapi boleh nggak Bang? Kasih tahu ke kita apa yang membuat Bang Goya tuh pindah dari eksekutif terus jadi content creation sekarang ini. Oke. Saya berdiri aja ya. Boleh dong. Boleh, Pak. Boleh Pak. Jadi saya nggak mau ditanya sama Pak Rio, saya langsung ngomong aja. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Salam kenal semua. Terima kasih sudah Pak Rio sudah mengundang saya, Pak Dirga, kreator. Mungkin Bapak Ibu banyak tahu saya dari TikTok, ada juga dari Instagram. Ya memang saya fokusnya di TikTok dan di Instagram. Kenapa TikTok? Kenapa Instagram? Karena memang dua platform sosial media inilah yang sangat-sangat besar di Indonesia. Bapak Ibu harus lebih rajin posting. Kalau saya nggak usah ikutin ya, saya sehari posting 10 minimal. Saya punya tiga akun TikTok dan 1 Instagram. Ya, di akun utama saya posting rata-rata 10 sampai 15 satu akun sehari. Ya, di akun kedua 5, di akun 3 juga 5, sekarang 5, dan plus saya punya Shopee. Ya, Shopee saya mirroring, yang saya posting di TikTok saya posting juga di Shopee. Itu saya. Kenapa? Karena saya tahu kunci kita berhasil di sosial media adalah rajin posting. Tapi kalau kita jarang posting, sudah bisa dipastikan berat untuk naik. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah belajar mengenai digitalisasi, sudah punya Instagram, sudah punya TikTok. Sekarang tinggal butuh tekad yang kuat Pak Ibu. Tekad yang kuat untuk Ibu bisa rajin posting. Ibu Bapak nggak perlu khawatir konten yang Bapak bikin jelek. Wah ini jelek, wah nanti ini begini, nanti begitu. Itu hanya pikiran kita aja. Ini saya semua sudah saya lalui ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh kebanyakan overthinking. Kebanyakan mikir takut jelek, nanti hasilnya begini, nanti hasilnya begitu. Padahal enggak apa-apa. Posting aja, setiap hari bikin konten posting. Mungkin Bapak Ibu sekarang postingnya mungkin seminggu sekali, mungkin. Coba dibikin seminggu 3 kali. Kalau yang sudah posting seminggu 2 kali tidak, coba dibikin seminggu 4 kali, 5 kali. Kalau sudah terbiasa posting 1 hari 1 kali, nggak usah sehari 2 kali 3 kali deh, 1 hari 1 aja.
Kalau sudah mulai terbiasa lagi, posting sehari 2, terus aja begitu. Ya Pak Bu, supaya makin cepat, karena algoritma ini harus dikasih makan terus. Semakin banyak kita kasih makan, semakin senang dia. Algoritmanya makin jalan terus kayak bola salju. Tapi kalau kita postingnya cuma sekali-sekali, algoritmanya lemah. Algoritma TikTok maupun Instagram itu pasti lemah. Ya. Nah, dari 2 platform ini, 2 sosial media ini, TikTok sama Instagram, kalau menurut saya, kalau saya boleh kasih saran ke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dia mikirin Instagram, mikirin TikTok, bagaimana? Ada lagi Shopee. Kalau menurut saya, apa yang saya lihat dari Bapak Ibu sebagai pengusaha UMKM, coba fokuskan di TikTok. Ya. TikTok itu platform sosial media yang dahsyat. Ya, dahsyat. Ratusan juta orang menggunakan TikTok. Di Indonesia adalah negara terbesar pengguna TikTok. Indonesia di dunia. Itu Indonesia. Nah, jadi begitu banyak orang menggunakan TikTok. Dan TikTok itu lebih cepat jalannya ketimbang Instagram. Pak, Instagram itu bagusnya untuk portofolio. Ibu bapak bikin yang estetik di Instagram bagus, contoh. Tapi kalau bapak ibu bikin yang terlalu estetik di TikTok, itu nggak akan naik. TikTok itu boleh dibilang asal-asal aja. Makanya bapak ibu nggak usah khawatir, bikin aja postingan, bikin konten mulai jujur aja, posting mengenai produknya bapak ibu, posting aja, pokoknya posting. Gak usah bapak ibu mikir, aduh nanti gimana, nanti jelek, orang mikirnya begini, orang mikirnya gitu. Posting aja udah. Ya, pokoknya posting, karena satu konten yang FYP, bapak ibu itu akan merubah hidup kita. Satu yang FYP itu pasti merubah hidup kita. Itu dahsyatnya TikTok, Instagram. Jadi Bapak Ibu sekarang fokusnya belokin. Kalau Bapak Ibu sekarang masih belum terlalu fokus ke TikTok, ya. Karena apa? Supaya cepat. Karena kita butuh cepat nih, ya kan? Bapak Ibu juga perlu exposure. Karena TikTok itu sebenarnya dia boleh dibilang bukan benar-benar sosial media. Dia itu content distribution platform. Jadi dia akan menyebarluaskan konten kita. Ya, kalau di Instagram biasanya kalau kita posting di Instagram di feed itu yang nonton hanya follower kita, betul kan? Ya kan? Oke, ada reels yang nonton bisa jadi bukan pengikut kita, bukan follower kita, tapi reels ini belum bisa secanggih TikTok. Tapi kalau TikTok kita posting di TikTok, ya, walaupun follower kita cuma 2, 3, 5, itu yang nonton bisa sampai 200, 300, 1000, 1 juta. Walaupun follower kita cuma 5, 6, 10. Kalau udah FYP, itu yang nonton bisa jutaan. Itulah hebatnya TikTok. Jadi di TikTok itu, Bapak Ibu nggak perlu khawatir follower harus banyak. Enggak. Follower sedikit enggak masalah, karena si TikTok akan menyebarluaskan konten kita ke orang-orang sana. Yang nggak ngikutin kita pasti nyampe. Itulah makanya namanya FYP, for your page. Konten kita akan nyampe ke orang yang nggak kenal kita, nggak follow kita, nyampe. Nah itu hebatnya TikTok. Instagram belum bisa secanggih itu. Saya nggak mengatakan tinggalin Instagram, jangan. Dua-dua harus dimanfaatkan. Cuma untuk mempercepat ya exposure itu Bapak Ibu perlu informasi mengenai produk-produknya Bapak Ibu semua tersebar ke semua orang melalui TikTok. Oke, itu. Nah, berikutnya ada beberapa cara memang untuk bisa mendapatkan penjualan dari TikTok. Ada Bapak Ibu yang sudah mulai jualan di TikTok? Ada keranjang kuningnya? Pakai keranjang kuning, ada ya?
Ada lagi yang pakai keranjang kuning? Ada Ibu? Oke Bapak, pakai keranjang kuning. Gimana hasilnya? Belum maksimal. Belum. Tapi udah ada yang masuk tapi belum. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Keranjang kuning itu memang nggak gampang-gampang banget sih untuk bisa berjualan di keranjang kuning. Saya sebagai afiliator, ya, tapi saya bukan seller. Ibu Bapak sebagai seller, yang pemilik produk, betul nggak? Tapi kalau saya ini sebagai afiliator, saya hanya jembatan aja. Barangnya Ibu, saya beli, saya kontenin, ya kan? Saya posting di akun saya. Kalau saya dapat ada penjualan, saya dapat komisi dari Ibu, betul kan? Iya. Ya seperti itu ya. Nah itu afiliator. Nah sekarang kita bicara afiliator. Kalau memang Bapak Ibu sudah bermain di keranjang kuning, ya usahakan manfaatkan afiliator ya, yang punya kategori sesuai dengan produknya Ibu. Bapak Ibu bisa kirim sampel ke mereka, tawarkan sampel, ya, atau punya kenalan seperti saya bisa bantu untuk ngejualin produknya Bapak Ibu yang melalui keranjang kuning, itu bisa. Nah, kebetulan saya juga edukator resmi TikTok untuk affiliate. Ya, saya dapat sertifikasi di bulan Juli tahun ini untuk sebagai edukator. Jadi saya juga ngajarin teman-teman yang mau menjadi afiliator. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu ini sebagai seller, yang Bapak Ibu butuhkan adalah input dari sisi seller, penjual, pemilik barang. Ya. Nanti tadi saya ngomong sama Pak Rio, Bapak Ibu ini harus ada input dari sisi seller. Ya, karena saya ini afiliator. Saya punya teman banyak afiliator. Saya bisa kerahkan teman-teman, ini teman-teman bantu UMKM jualin produknya di keranjang kuning kalian. Ada masalah. Tapi dari sisi teknik, skill, semua segala macam ini, Bapak Ibu nanti saya akan ngomong sama Pak Rio lagi harus ada input kedua dari sisi seller. Karena ini penting banget strateginya untuk bisa menjual melalui platform TikTok, ya. Dan juga Shopee. Bapak Ibu sudah aktif di Shopee ya? Belum. Coba Shopee. Shopee pun sudah oke. Kalau yang dari produk belum. Bapak sudah di Shopee ya? Oke. Apa aja produknya Pak? Alas kaki, oke. Ibu? Pipi kentang, oke. Ibu? Pipi cireng, ada di Shopee ya? Oke. Kerajinan apa? Nggak ada. Ibu udah masuk Shopee? Oke. Karena Shopee ini agak berbeda sama TikTok ya Bapak Ibu ya. Kalau di TikTok itu orang yang main TikTok, masuk ke TikTok, itu bukan orang yang niatnya belanja. Niat awalnya bukan untuk belanja. Karena TikTok ini bukan sepenuhnya e-commerce seperti Shopee, seperti Tokopedia. Bukan. TikTok ini platform untuk hiburan, mencari informasi, berita, ya kan, atau misalkan konten-konten motivasi atau konten yang bermanfaat buat kita lah. Yang joget-joget juga itu bermanfaat, hiburan, ya. Mau nonton podcast, banyak hal-hal seperti itu TikTok. Tetapi di dalamnya TikTok ada e-commerce-nya juga, namanya TikTok Shop. Jadi orang niat pertama masuk ke TikTok itu sebenarnya bukan untuk belanja, tapi dia untuk cari informasi. Karena di TikTok ada TikTok Shop, begitu dia scroll TikTok, muncul produk yang ternyata berhubungan sama dia. Wah ini emang yang gue cari nih, wah ini bagus nih, harga murah nih, belanja. Itu TikTok. Tapi kalau Shopee itu benar-benar platform e-commerce, jualan. Orang yang masuk ke Shopee benar-benar yang niatnya mau jualan. Nggak ada kan? Ibu mau nonton hiburan larinya ke Shopee? Enggak kan? Nggak ada. Kita nggak ada. Mau nyari berita, mau nyari apa ke Shopee? Enggak.
Kita buka Shopee karena kita niat untuk beli sesuatu. Kan ini di Shopee. Tapi kalau di TikTok, niat awalnya bukan belanja. Ini buat orang awam ya. Kalau kita udah terbiasa, udah tahu belanja di TikTok, bisa langsung dari TikTok. Tapi kalau buat orang awam, dia lari ke TikTok bukan untuk belanja awalnya, tapi dia menemukan produk yang relate dengan dia, akhirnya dia belanja. Itu perbedaan Shopee sama TikTok. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu yang sudah ada di TikTok Shop, buka Shopee. Ya, belajar di Shopee, buka Shopee juga. Oke, nah terakhir perbedaan itu antara TikTok sama jadi terakhir mengenai tadi masih kaitannya dengan perbedaan antara TikTok sama Shopee tadi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di Shopee ada yang namanya personal branding, ya di digital, di era digital ini ada yang namanya personal branding. Personal branding itu diri kita. Kita harus dikenal sebagai apa? Sebagai siapa? Mungkin tadi Bapak Ibu sudah mengenal saya kan, itu berarti personal branding saya sudah dapat. Oke. Nah, Bapak Ibu sebagai pengusaha UMKM harus angkat diri Bapak Ibu. Personal brandingnya harus diangkat. Sebagai pemilik usaha itu, ya, harus berani muncul wajah. Pada saat bikin konten, tampilin wajah. Yang udah tua, sudah tua, kita nggak bisa lupa muka kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi beranikan diri untuk muncul wajah, bentuk personal branding. Saya sebagai pengusaha keripik ini saya yang punya. Munculin, ini saya yang punya. Kenapa personal branding ini penting? Personal branding ini yang bisa membawa usaha kita ikut naik. Nah kalau misalnya Bapak Ibu pengusaha cireng lah, apa cireng. Pada saat bikin konten di TikTok, jangan cuma jualan cirengnya doang. Cireng banyak, rasanya enak-enak, sama banyak. Tapi yang membedakan punyanya Bapak Ibu apa? Personal brandingnya Bapak Ibu. Pada saat bikin konten dijelasin, ini cireng saya bikinnya seperti ini, campurannya itu seperti ini, saya olah pakai begini. Jadi ada unsur edukasinya, sehingga orang bisa tahu, oh cirengnya si bapak ini, si ibu ini spesial karena dibikinnya dengan cara kayak begini. Itu juga akan membentuk personal brandingnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus angkat personal branding. Diri Bapak Ibu diangkat, jangan hanya produknya yang Bapak angkat, Ibu angkat, jangan. Tapi diri kita angkat. Kita sebagai pemilik, kita angkat. Di TikTok itu sangat penting yang namanya personal branding. Tapi kalau di Shopee, Bapak Ibu nggak perlu personal branding. Yang diperlukan adalah produknya. Tapi kalau Bapak Ibu mau main TikTok, personal branding sangat penting. Gak usah malu-malu untuk muncul di kamera. Gak usah malu-malu untuk bicara depan kamera. Ya, gak bisa ngomong depan kamera Pak, nggak apa-apa. Pelan-pelan, letak-letuk ngomongnya nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga biasa. Saya pun juga begitu. Dulu saya nggak bisa ngomong depan kamera. Padahal ya, saya kerja, saya punya jabatan, ngomong depan umum 300 orang, anak buah saya udah kayak apa namanya Jenderal Sudirman, Soekarno, gini. Begitu pada depan kamera, itu hal biasa Pak, beneran hal biasa dan udah saya lalui. Saya bisa sekarang karena terbiasa. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, kenapa harus bikin konten lebih dari satu, banyak bikin konten supaya melatih kita juga. Kalau kita hanya bikinnya sekali-sekali, otomatis prosesnya akan lebih panjang. Tapi kalau Bapak Ibu punya niat yang kuat, saya bikin. Pokoknya saya mau bikin hari ini 2 konten atau 3 konten bikin. Gak apa-apa, salah-salah, gak apa-apa, bikin lagi. Lama-lama latihan, Pak. Benar. Itu proses latihan. Kan logika aja, kalau prosesnya sebentar sedikit pasti akan panjang. Tapi kalau proses cepat nih, kita bikinnya banyak, lebih cepat juga untuk kita bisa. Ya, jadi itu semua butuh waktu, butuh proses. Kalau yang penting sekarang adalah Bapak Ibu supaya bisa lebih aktif di sosial media, bikin banyak konten
supaya cepat naik nih, algoritmanya ikut keangkat. Ya, mulai sekarang nanti coba pikirin kalau misalnya punya anak di rumah atau apa, bantu untuk bikin konten. Ya, bantu. Karena nggak bisa dipungkiri sekarang eranya teknologi udah berubah. Ya, ada lagi nanti kita akan masuk ke dunia artificial intelligence, AI. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot bikin konten semuanya robot, tinggal ketik jadi posting. Itu ada lagi nanti. Ya, mas sekarang biasakan dirilah untuk membuat konten sebanyak mungkin, latihan, ya latihan supaya apa yang Bapak Ibu sudah pelajari kemarin nggak sia-sia. Karena seperti yang tadi disampaikan, kalau sudah punya Instagram aja itu belum cukup. Kalau sudah punya TikTok aja belum cukup. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari Instagram, dari TikTok? Cuma kita punya follower banyak tapi nggak bisa menghasilkan uang. Itu namanya apa, Pak Dio? Oke, pasti udah banyak pertanyaan nih ya. Nah, pertanyaan buat bapak-bapak depan yang tadi tentunya Pak Boya juga banyak banget insight yang tadi pada nyatet semuanya kan ya. Kita akan berikan waktu untuk pertanyaan. Jadi peruntungannya Pak Boya di sini ya. Saya sih tanya jawab. Habis itu Pak Boya tadi bisikin saya, dia mau promosiin 2 produk UMKM. Nah, tapi ini cuma 2 nih. Nanti ada kompetisinya nih habis ini. Bapak Ibu akan diminta untuk presentasi ceritanya lagi bikin konten di depan. Nanti panelisnya ada 3 bapak-bapak ini nih. Nanti akan dipilih sama bapak-bapak ini. Tapi sebelum itu, ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Tunggu dulu. 5 pertanyaan pertama itu akan dapat apa istilah? Coba dulu. Gimana sudah? Kaos dan tumbler. Kaos dan tumbler Awas hilang. dari wah, langsung viral habis itu. Kaos dan tumbler tapi bukan dari Tuku, dari Samsung. Oke, kita buka untuk pertanyaan pertama. Oke, ibu yang baju hijau dari duluan ya. Oke, ibu dulu. Ibu ya. Dengan ibu siapa? UMKM-nya apa? Perkenalkan, saya dengan Bu Dewi. Brand saya di Oma Kitchen itu memproduksi untuk bakery dan pastry. Adapun yang sekarang saya lagi galakan itu adalah beberapa cemilan yang namanya lurin Noviakri. Itu sudah komplit alhamdulillah dengan Oma Kriu sudah haki 2, PINT, NIP dan halal. Adapun yang saya mau tanyakan ke Pak Goya ya Pak, 1. Bagaimana caranya mengatur waktu di saat kita harus rajin posting atau bikin konten, namun produksi juga harus kita lakukan karena semua itu masih saya lakukan sendiri gitu. Kalau saya punya anak 3 tapi mereka sibuk dengan sekolahnya masing-masing dan belum bisa bantu saya. Dan kira-kira itu bagaimana mengatur waktunya. Dan kedua, di jam berapa kan yang tepat untuk memposting atau bikin konten. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mengatur waktu ya Bu? Iya, mengatur waktu antara harus posting dan produksi. Oke, kalau untuk bikin konten, sebenarnya gini Bu, kalau soal atur waktu, saya sih percaya bahwa kita bukan Presiden Prabowo Subianto dan bukan pejabat, ya Pak, bukan istri pejabat, bukan suami pejabat. Waktu itu selalu ada Bu, selalu ada. Cuma bagaimana kitanya sendiri yang mengatur, ya. Bu, saya waktu mulai konten saya masih bekerja dari pagi jam 8 saya masuk kantor, pulang jam 8 sampai jam 10 malam. Setiap hari. Pada saat itu 2021 saya masih posting rata-rata 3 sampai 5 sehari, Bu. 3 sampai 5 satu hari. Saya kerja dari pagi sampai malam. Oke. Tapi saya komit sama diri saya sendiri bahwa saya harus bisa. Caranya bagaimana? Pada saat saya libur, Sabtu Minggu, saya harus bikin 3 sehari saya posting dikali 7 hari ke depan. Artinya apa? 21 video saya harus bikin pada saat saya libur. Karena apa? Itu tabungan saya. 7 hari ke depan, saya tinggal posting aja. Setiap hari saya posting 3, 4. Itu udah ada. Jadi pada saat saya libur, saya bikin konten. Saya sampai sering berantem sama istri, sama anak-anak.
Waktu itu saya kan kerja di Jakarta, rumah saya di Bandung. Karena saya pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung bukannya mau istirahat, tapi saya malah bikin konten. Dan pada saat itu hasilnya saya masih belum ada, masih belum kelihatan. Tapi saya tetap bikin. Sampai dimarahin sama anak-anak saya, kenapa bikin konten dulu, kapan kita mau jalan ini segala macam. Ya itu pengorbanan yang harus saya lakukan. Jadi kalau menurut saya waktu pasti ada. Ibu nggak usah ngikutin saya bikin sehari, 3, Pak. Enggak. Hari 1. Ibu sempetin sehari 1 aja dulu. Cukup. Kalau misalnya nggak bisa sehari 1, 2 hari sekali, ibu bikin 1 deh. Ibu mulai dari yang ringan dulu buat ibu. Jangan pikir yang berat-berat. Karena kalau misalnya sudah berat, nanti akhirnya nggak jalan. Makanya saya selalu saat mengedukasi, saya bilang bikin yang termudah dulu. Ibu terbiasa bikinnya 3 hari sekali, enggak apa-apa, bikin 3 hari sekali, bikin. Setelah itu tambah. Sudah mulai terbiasa nih dengan 3 hari sekali, bikin 2 hari sekali, 1 hari sekali. Dari hari satu tambah jadi sehari 2. Yang penting ibu udah terbiasa. Lama-lama ibu akan ketemu nih ritmenya, udah ketahuan nih dengan kesibukan ibu udah tahu nih ritmenya. Oh ini saya sibuknya di sini, ada waktu kosong bikin konten. Bikin konten juga nggak perlu panjang-panjang. Awal mungkin salah-salah gitu ya, salah-salah kata, salah sebut, kalau macam harus ulang lagi atau ada yang diedit, nggak apa-apa. Biar salah juga terus mau diposting aja, nggak apa-apa. Nanti lama-lama, makanya saya bilang, lama-lama kita akan terbiasa. Kita akan menemukan cara kita sendiri, ritmenya kita ketemu nih, oh gini, oh gitu. Gitu. Yang kedua, masalah jam posting tadi ya. Nggak ada Bu. Nggak ada jam posting. Sekarang algoritmanya sudah berubah dari 2 tahun yang lalu. Sudah nggak ada harus jam berapa posting, enggak. Anytime ibu mau posting, silakan. Saya pun begitu, saya posting sehari 10 sampai 15. Seingat saya, sejam sekali saya posting. Karena kelewatan, udah 2 jam, udah 3 jam belum posting, harus buru-buru posting. Kayaknya udah 2 jam nggak posting, itu mikir harus posting. Udah nggak ada ketentuan harus jam berapa, bebas saja. By the way nanti ya, pas lagi ibu nanti lagi mana TikToknya berbeda, lihat posting kontennya dia. Kalau saya cerita, gue ada sama konten creator ini pas lagi posting. Oke, jadi berarti komitmen ya? Komitmen ke diri sendiri itu penting. Jawab ya, mana hadiahnya buat ibu? Silakan. Oke. Jadi pertanyaan kedua, iya ibu berapa? Ya, yang pada ibu dulu. Ya, silakan ibu. Silakan perkenalan diri ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Diawati, produk saya keripik cireng seperti ini. Keripik cireng. Jadi nanti bikin konten ya bu ya? Ya. Siap ya? Siap. Waduh. Oke. Terus? Ada yang mau ditanyakan sama Kak Dirga. Saya sebagai UMKM kan suka sering ikut pelatihan harga seperti itu. Suka banyak mengisi data-data. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar bisa terlindungi data-data itu tidak sampai bocor keluar. Karena setiap kali misalnya saya sudah mendaftar, sering ada yang nelfon dari luar gitu, tapi nomornya tidak dikenal gitu. Akhirnya kalau nggak diangkat terus beberapa kali. Terus pernah juga ada kejadian mau ada penipuan gitu, itu ngechatnya via WA mau pesan barang. Saya nggak tahu dapat nomor dari mana, tapi saya takutnya dari pendaftaran seperti itu. Terus ada 3 pertanyaan ini ya. Boleh dong. Untuk Pak Reja, saya ingin membuat produk baru. Pertamanya kan saya memakai NIB punya saya, tapi untuk produk yang baru ini, apakah saya masih mempunyai untuk pengajuan halalnya, apakah masih bisa memakai NIB saya dan masih bisa pengajuan halal yang mandiri itu Pak? Atau harus pakai NIB yang lain? Untuk Pak
Pak Goya. Berarti ini pertanyaannya Pak. Tiga. Pak Goya, saya ini membuat konten udah lama, cuman ada perasaan takut gitu. Yang pertama, idenya takut loncat-loncat gitu Pak. Kadang kan kalau ibu-ibu pertama ide ini, tapi besoknya akhirnya lihat TikTok yang lain, ide itu lebih bagus ya. Jadi padahal ide yang ini belum. Tapi masih ide yang lain. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar saya tidak takut dengan komentar orang Pak. Kadang-kadang kan ada komentar yang pedas gitu, jadi ngedrop gitu, nanti anak-anak bilang, ibu malu-malu ini gitu. Aku jadi kita jawab pertanyaan. Siap, kita mulai dari pendidikan dulu. Salah tadi enggak? Pertanyaannya tadi bagaimana cara memiliki data ya? Ya, oke. Ya, pertanyaannya jadi memang banyak sih kalau yang namanya dari program pemerintah itu pasti memulai data. Tapi saya sharing pengalaman saya aja ya. Jadi sebenarnya kalau kami itu yang namanya terutama itu yang namanya terkait data itu kami sangat ketat. Ya, jadi kita tidak sembarangan untuk memberikan data. Sampai kemarin pun yang namanya program UMKM level up 2004 dari BPKP pun mau minta karena ada kebutuhan audit, kita harus minta NDA. Jadi memang kita untuk yang namanya data itu kita sangat sensitif. Tahun lalu kemarin, bukan tahun ini tuh ada dari UI mau minta riset data UMKM ke generasi. Ya, jadi itu dari saya pribadi itu memang untuk yang ada data, terutama data pribadi itu sangat sensitif. Karena memang ada peraturan kalau kita menyebarkan, apalagi pada saat kita mendaftar kita sudah buat yang lain semacam ada persetujuan ya, bahwa data ini hanya dipergunakan hanya untuk kebutuhan program seperti itu. Jadi sebenarnya kalau masalah di Telkom itu saya juga ada ratusan nih saya blok, ratusan saya blok. Dan itu juga masih misteri ya, dari mana yang nomor kita bocor. Tapi seharusnya kalau dari pemerintah sepertinya tidak mungkin. Kalau memang ada itu pun hanya oknum sih, itu bisa saya pastikan. Jadi dari pemerintah saya yakin tidak ada memperjualbelikan data, kecuali ada yang namanya kebocoran data, misalkan aplikasinya atau sistem pendaftarannya itu dicek, gitu ya, sehingga datanya bocor. Kira-kira seperti itu. Tapi saya mungkin boleh share sedikit ya Bu ya. Jadi kan kalau hubungannya Ready dengan UMKM Level Up, tahu ya, kami pengelola ya, non ya, pengelola programnya, gitu ya. Jadi saya bisa share bahwa kami itu sangat diawasi oleh Komdigi dari sisi distribusi informasi data peserta termasuk karena kami ada data fasilitator, tau nggak ya, daftar untuk jadi fasilitator itu belasan ribu orang. Yang terpilih jadi fasilitator kalian itu 80 orang sama 20 koordinator, itu yang daftar belasan ribu orang. Jadi kami punya data pribadinya, tapi Komdigi itu memeriksa kami harus compliant, namanya jadi kan ada compliant harus patuh sama prinsip kerahasiaan data. Nah sehingga mudah-mudahan ya dari level up itu ibu bapak tidak ada masalah yang kemarin nih kayak ditawarin macam-macam gitu ya. Nah memang makanya ibu bapak harus tadi yang Pak juga bilang ya, harus hati-hati, harus memilih program yang diikuti juga. Ngerti nggak maksud saya? Gitu ya. Selektif. Gitu. Ingat nggak? Ada nggak program-program pendampingan yang mereka ngasih uang transport? Ada. Ya, banyak ya. Tapi kalian kan ikut program level up, mereka sama transport sama sekali kan? Nggak ada. Tapi datang kan? Ada gunanya kan? Nah pilihan kayak gitu. Tapi bermanfaat. Tapi harus hati-hati juga lihat siapa pelaksana program. Itu poin saya. Ya, oke. Oke, Pak Dirga. Pertanyaan selanjutnya Pak Reza. Silakan Pak Reza. Oke, terkait hal ya Bu ya. Ini konsepnya hal itu pengaduannya per produk, kayak produk sebetulnya. Tapi memang bisa diadu bersamaan. Tetapi syaratnya adalah pertama bahan bakunya sama, bahan bakunya sama. Yang kedua proses produksinya sama. Dan ketiga diproduksi di tempat yang sama. Jadi dulu produksi dulu. Apa variannya? Apakah sama bahan baku? Apakah proses buatnya sama? Atau apakah tempatnya sama? Jadi itu sih Bu, lihat dulu. Thank you Pak Reza. Terakhir Pak Goya. Oke. Tadi mengenai ide konten ya Bu ya. Oke.
ide konten itu ya memang nanti akan terlatih dengan sendirinya Bu. Tapi Ibu bisa, kalau Ibu mau cari ide konten, sebenarnya itu banyak dari konten-konten lain yang berkaitan dengan produk Ibu. Misalnya di TikTok ya, Ibu tinggal ketik produk Ibu kan, kirain apa, nanti dia keluar kan. Nah itu kan banyak tuh konten-konten orang tuh. Nah Ibu bisa contoh dari situ. Ya saya juga begitu Bu, dulu begitu. Biasalah kita sebagai konten kreator baru, hal yang sering terjadi ke kita tuh bingung kontennya seperti apa. Nah kita tinggal cari referensi aja dari sekian banyak konten-konten orang itu, kita bisa lihat mana kira-kira yang cocok sama kita nih. Nah tinggal kita pilih, kita ikutin aja. Mau kita tiru plot juga nggak apa-apa, gitu. Nah terus tadi yang kedua yang Ibu bilang, kadang suka ragu dengan ide yang ini, terus tiba-tiba muncul ada konten ide orang yang lebih bagus, bahkan ini belum jalan. Sebenarnya itu hanya kekhawatiran Ibu aja sih. Ya, kita bikin, makanya saya bilang gak usah khawatir Bu, mau konten kita jelek atau apa, itu kita gak usah khawatir. Karena percaya atau enggak Bu, konten yang menurut kita bagus itu malah gak pernah FYP, gak pernah. Tapi konten yang menurut kita B aja, yang kita nggak pikirin sampah istilahnya, ternyata itu yang naik. Makanya kalau kita bicara TikTok ini misteri. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, TikTok ini sangat misterius. Kita nggak pernah tahu. Kita hanya bisa mempelajari bagaimana caranya, teknik-tekniknya untuk bisa FYP semua segala macam. Tapi tidak ada jaminan itu pasti FYP, pasti viral. Nggak ada. Yang hanya bisa menjamin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita bikin konten, posting, lupakan. Jangan dilihat viewsnya kecil apa, lupain Bu, lupain Pak, lupain. Bikin posting, tugas kita hanya itu. Bikin posting, lupakan. Bikin posting, lupakan. Selebihnya serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beneran. Itu kembali lagi kalau ya, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya bisa mempelajari strateginya, tekniknya, kita pelajari. Kalau kita udah lakukan itu hanya bisa menaikkan probabilitas untuk viral. Tapi bukan berarti itu jaminan untuk viral, enggak. Hanya meningkatkan probabilitasnya. Karena TikTok nggak pernah menjamin. TikTok ini bukan kayak matematika, 1 tambah 1 2. Enggak, 1 tambah 1 bisa 8, bisa 15, bisa 100, bisa 2. Kita nggak pernah tahu, makanya saya bilang TikTok adalah misteri. Ya, jadi tugas kita adalah bikin konten, posting, lupain Bu. Mau itu Ibu bilang, aduh jelek apa? Gak apa-apa Bu, beneran gak apa-apa. Justru itu yang akan kemungkinan FYP. Kalau Ibu nggak posting, ternyata itu yang akan bisa merubah hidup Ibu. Jadi bismillah, posting aja. Biar orang lain yang menilai mau bagus, mau jelek, sabodotin. Bu ya, tadi ada tambahan tadi dari Ibu tadi kan, gimana cara kita menghadapi komentar yang buruk itu? Ini saya senang nih pertanyaannya nih. Bu, itu manusiawi. Saya hari ini ada yang FYP, ya. Itu yang komen sangat menyakitkan hati. Kalau bisa nangis-nangis. Tapi ya sudah, namanya netizen, ya begitu. Gak usah kita khawatirin. Sakit, oh iya sakit. Jangan dilawan. Kalau dilawan, kalau dia pintar, kita balas nih. Kita marah-marah. Dia pintar, dia laporin komen kita ke TikTok. Akhirnya kita yang kena. Jadi, diemin aja. Gak usah ditanggepin, gak usah diemin aja. Karena apa? Kecuali kalau misalnya komentarnya udah mulai menjurus, ya laporin aja. Kan disitu langsung bisa laporin. Ada komentar yang jelek, report. Udah, laporin aja. Jangan kita yang kepancing, biar aja. Kalau perlu kita pancing mereka dengan kata-kata yang kasar, langsung kita laporin, pasti di-blok sama TikTok. Itu. Kedua, untuk menjadi seorang konten kreator memang dibutuhkan mental yang kuat. Karena kalau enggak, itu tadi, waduh, bisa, kita ajakin gelut ke orang beneran.
Oh, misalnya sakit banget tuh komentar-komentarnya netizen Indonesia tuh bener-bener Pedes ya. bukan pedes lagi. Kadang-kadang nontonin komentar itu seru loh. Bukan Iya, makanya. kadang-kadang Iya, gitu loh. Ya kita aja yang bukan siapa-siapa dikomentarin seperti itu. Bagaimana artis-artis gitu. Kalau mereka nggak, ada juga kan artis yang sampai kedatengin rumahnya si Oh iya. netizen yang mau pukulin apa karena udah saking ininya. Ya itu, jadi ibu jangan khawatir masalah itu. Nanti anak-anak, ih ibu kenapa begini? Udah, biarin aja. Yang penting, ini usaha ibu bapak harus berhasil. Gimana caranya? Mending kalau anak-anak mau bantuin, kalau anak-anak nggak bantuin cuma komentar doang mah. Suruh bapaknya aja yang ngurus itu loh. Udah lakuin aja bu, nggak usah khawatir. Saya Edi dari BMC Fashion Ethnic. Ini produk saya salah satunya. Saya mau menanyakan kepada Reza, tadi terkait CV dan PT yang sudah dijelaskan. Apa perbedaan CV dan PT yang Bapak jelaskan dengan PT perseroan perorangan ya? Kemarin tuh kebetulan saya mengikuti program dari Diskop di Jabar, itu saya ditawarkan untuk mendaftarkan itu dengan biaya yang memang sangat bersahabat untuk UMKM gitu. Nah, apakah keuntungan memiliki PT perseroan perorangan tadi dan apa saja kewajiban yang harus kita lakukan? Apakah nanti akhir tahun harus ada laporan pajak dan lain-lain? Itu saya belum mengerti Pak. Mohon penjelasannya. Kalau untuk Pak Goya, apakah ada kesempatan nih kita UMKM dipromosikan melalui konten Pak Goya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu ya. Jadi tadi kan ada CV, ada PT. Nah, PT juga ada dua kan, PT yang biasa dengan PT perorangan. Sebetulnya nggak ada bedanya. PT biasa, PT perorangan. Tapi kalau gini, mungkin kalau kita strategi ya, kita bisa soal legal. Kenapa sih kita perlu legal? Jadi gini, ibu usaha punya legal atau tidak? Kalau nggak ada legalitas, itu tuh kayak masuk jalan tol, tapi pakai sepeda. Kalau punya PT, punya badan usaha, ibu masuk jalan tol, dia pakai mobil. Ya kalau ada accident ya mungkin ada, ya tapi nggak ada langsung gitu. Bayangin ibu masuk jalan tol tapi pakai sepeda. Gitu ada masalah ya mungkin pertama biasa aja kan, ya lancar, nggak ada problem. Gitu kena masalah ya langsung kena badan gitu. Itu bedanya kita punya legalitas dan punya. Nah bedanya apa? Itu yang tadi saya bilang, kalau PT biasa minimal 2 orang. Kalau PT perorangan secara hak kewajiban sama kayak PT biasa, tapi hanya butuh 1 orang aja. Kewajiban sama juga ya butuh lapor pajak. Karena kan ada compliance ya, kita butuh lapor pajak, butuh lapor LKPM, penanaman modal, butuh lapor LKP kalau ada pemakai tenaga kerja. Sama aja kayak PT biasa, cuma 1 orang. Tapi yang mungkin sedikit, bisa jual saham nggak? Kalau PT perorangan full 100% sahamnya punya pribadi. Kalau tidak bisa jual saham. Nah, itu dia. Bedanya apa yang maksud saya? Tapi CV bedanya apa ya? Oke, CV ini bedanya CV dengan PT. PT adalah badan hukum. CV adalah badan usaha. PT perorangan sama PT badan hukum. Jadi kalau PT baik itu PT konvensional maupun PT perorangan itu badan hukum. Kalau CV badan usaha. Benar kan Pak Gede mau buka beda tadi. Pasti dua-duanya beda penggunaannya, beda kewajibannya, kewajiban sama tapi beda penggunaan. Dan kalau misalnya kita mau refinancing dari Bank Himbara yang sekarang lagi didorong banget untuk mendukung UMKM nih, KUR nih gitu kan ya, CV udah bisa belum? Wah, regulasi harus nanti jadi ada masuk nih nanti ngobrol di nanti saya nambahin ibu ya, kalau tidak saya keuangan gitu ya. Sebenarnya individu pun udah bisa. Cuman kalau misalnya kita bisa memperbesar usahanya kita melalui sebuah PT, misalnya nih ibu nih di sini ada nggak yang F&B mana? Yang F&B, nah, misalnya bapak apa F&B-nya? Kuliner ya, bapak sama ibu di depan nih, kalian mau raise financing dari Bank Himbara yang lebih gede daripada minimum 100 juta, kan sekarang 100 juta tambah bulan gitu ya. Nah kalian gabung usaha kalian itu juga bisa, dan PT lebih bagus kalau kayak gitu. Bisa bayang nggak kayak gitu? Jadi pembiayaannya bisa dipakai untuk 2 usaha yang berbeda, sahamnya masing-masing bisa diatur. Berarti yang maksud saya, ready PT. Kenapa PT? Yang punya rame-rame, mereka saya pribadinya. Tapi yang punya rame-rame, kita kurang modal, bisa ditambahin. Gimana cara nambahinnya? Aja saham, orang nggak bisa. Kayak gitu. Ya, sedikit ya. Tuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Tadi pertanyaan dengan Pak juga yang menyoroti investasi ke atas. Jadi
perkembangan teknologi sangat cepat sekali dan itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang rata-rata masih one man show. Jadi seperti punya tadi yang semua mulai dari produksi sampai ke hilirnya. Nah yaitu artificial intelligence AI yang untuk bikin video, bikin gambar, bikin voice over segala macam gitu ya. Nah kalau bisa itu dibuatkan satu workshop atau apa gitu namanya, apa pendidikan atau gimana gitu. Karena dengan begini ya kita merasa negara hadir di antara kita gitu. Kalau misalnya itu diadakan secara berkelanjutan gitu. Karena dengan umur segini dengan rata-rata ini kayak di atas 40 ya yang ada ini ya. Kalau hanya untuk sekedar dikasih seminar seperti ini kayaknya tidak akan nempel gitu. Jadi kalau bisa dibikin satu bagian intensif apa yang intensif ya jangan seperti dulu tahun 2015 permasalahan 2019 ya waktu masih Kominfo ya memberikan sejuta web untuk UMKM kalau masalah janjinya mau dikasih 3 bulan ditagih gitu ya. Jadi UMKM nggak tahu duitnya kemana gitu, UMKM yang juga ditagih gitu ya. Jadi rasanya hanya lip service gitu. Jadi tidak ada efeknya gitu ya. Jadi mulai ini kebetulan Pak Dirgas dari Komdigi yang berwenang di situ. Jadi melalui Pak Rio atau bagaimana caranya itu dibuatkan satu pelatihan. Nanti akan berhubungan dengan Pak Boya kan, karena konten yang tadi yang mungkin kalau Pak Boya sudah memahami satu niche gitu ya, satu bidang gitu ya, itu akan gampang Pak. Karena saya lihat tadi sempat saya ingin punya Bapak juga traveling banyaknya ya. Karena Bapak selama ini kan sudah memahami traveling dari hotel apa segala macam itu akan gampang sekali gitu loh. Kalau seperti saya misalnya yang bikin alas kaki sangat bingung bikin konten walaupun sejelek mungkin gitu ya, mau bikin konten 10 sehari itu sangat susah sekali. Kalau mungkin ibu-ibu yang bikin cireng misalnya itu enak gitu kan ya, mulai dari cari bahannya, mulai dari resep dan segala macam mungkin bisa berbeda-beda dalam satu konten gitu Pak. Nah itu permintaan saya ke Pak Dirga. Pertanyaan saya buat Pak Boya ya, mengenai afiliator tadi Pak, saya sangat tertarik sekali. Ya kalau bisa sama dengan permintaan saya kepada Pak Dirga, dibuatkan satu sesi supaya kita bisa khususnya untuk seller yang bisa menjadi afiliator. Jadi saya pikir di antara kita ini ada 20 orang ya. Kalau saling afiliat mungkin bisa saling membantu gitu. Karena kalau kita dengan komunitas kecil seperti ini akan mungkin lebih mudah untuk karena saling kenal gitu ya. Jadi saling bantu juga. Karena apa? Karena seperti Om bilang tadi kasih free sampel katanya gitu ya. Saya udah lakukan Pak, tapi free sampelnya hilang, kontennya nggak ada. Selalu gitu. Udah misalnya ongkir lagi apa segala macam saya nanggung gitu ya. Tapi videonya sama sekali nggak ada. Kayaknya itu mereka itu hanya melihat di TikTok gitu ya, minta di sampel ada berbondong-bondong Pak yang minta Pak. Itu khusus saya bikin sampel untuk mereka sama sekali nggak ada untuk Pak Reja, saya mau bertanya apa konsekuensinya kalau UMKM
di NIB dan HAKI. Jadi kita nggak mau naik kelas ke SMP, ke PT, ke Persero segala macam. Tapi tetap kita NWP-nya jadi personal. Jadi tidak jadi ke PT jadi. Terima kasih Pak. Ada yang namanya di BSM Provinsi itu Pak, ada yang namanya Digital Talent Scholarship. Itu websitenya, jadi di dalam itu sebenarnya sangat banyak yang namanya pelatihan-pelatihan buat UMKM. Salah satunya itu ada yang namanya pelaksanaan digital menggunakan AI seperti itu. Tapi ini sebenarnya kalau memang gara-gara request langsung ya dari Pak siapa namanya? Pak Yaman. Nah, jadi salah satu pandu digital kita yang di daerah Jawa Barat ini, Bandung itu adalah salah satu fasilitator juga tahun 2024. Artinya memang seorang pandu digital itu mereka memang untuk tahun ini memang sudah selesai kegiatannya. Tapi nanti artinya dengan ada request seperti ini kan saya sudah selalu pesankan pada pandu digital pada saat mereka melakukan kegiatan seperti workshop atau enggak pendampingan literasi digital, selalu mencari sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh UMKM, sehingga apa yang kalian sampaikan itu memang benar bermanfaat. Artinya nanti tinggal request saja, nanti ke Tario malam akan bertemu juga. Saya lupa, nanti tanya aja siapa namanya. Saya paling susah ingat nama orang gitu ya, tapi ada. Artinya nanti bisa melalui panduan tersebut untuk bisa mengadakan workshop bersama, bisa secara online atau mau secara offline. Tapi mungkin secara offline kita keterbatasan biaya, tapi ini sudah ada Mas Hendy. Tario bilang kalau mau mulai silakan gitu kan. Artinya kita bisa menggunakan rumah Hendy untuk melakukan workshop jika Bapak Ibu berkenan seperti dia. Dan mungkin nanti bisa kita lihat berapa lama kebutuhan ininya. Mungkin bisa kita buat workshop per series ya, kayak pendampingan sesuai dengan kebutuhan dari request dari UMKM. Seperti itu. Tepuk tangan dulu langsung direspon oleh Pak Diki. Ini nyambung sama gue nggak nanti kita kalau bisa. Iya, bisa kita ngobrol sama kita lihat dulu seberapa padat. Takutnya kalau terlalu padat dalam satu hari teman-teman juga UMKM capek juga panas. Iya. Tadi Pak Goya tadi yang Bapak bilang tentang AI tadi itu Pak. Pas lagi jalan ke sini, AI gitu tadi. AI kan. Lagi jalan ke sini, Pak Goya tuh cerita tentang AI. Ada cerita mungkin Pak Goya tapi AI untuk konten ya. Iya, sekarang tuh ya seperti yang Pak Yaman bilang ya, sekarang udah eranya benar-benar AI ya Bapak Ibu ya. Tadi kan juga sempat saya sampaikan sedikit. Jadi sekarang itu sudah bisa kita bikin konten, gak perlu kita lagi nih, ya Pak Ibu juga gak perlu muncul muka, langsung lewat komputer semua, lewat AI semua, ya AI, ya nanti keluar semua berbentuk udah satu konten jadi deh, tinggal masukin foto produknya, udah sama personalnya siapa, misalnya Pak Yaman mau bikin Pak Yaman pada 10 tahun yang lalu lebih muda, seperti itu. Jadi nanti seperti itu, jadi benar-benar udah nggak perlu manusia lagi, dan itu sudah terjadi dan sudah ada juga teman saya sudah bikin, bahkan saya juga mau ikut pelatihannya dia, kita belum tahu karena TikTok bisa begini berubah-ubah. Sekarang boleh asal mencantumkan kita tik ada di fiturnya waktu kita mau posting AI itu bisa. Tapi ke depan, apakah masih diperbolehkan sama TikTok? Kita nggak tahu. Karena apapun itu Bapak Ibu, kalau menurut saya memang lebih, kalau misalnya kita mau beli barang, kita akan lebih menghargai kalau orang langsung yang jualan ketimbang robot nih. Sejago-jagonya robot yang ngomong apa segala macam, tetap aja robot, beda sama manusia. Gitu. Jadi yang bikin konten secara original itu jangan ditinggalin. Kita boleh mempelajari AI, tapi yang originalnya jangan pernah ditinggalin. Fashion baju, akreditasi, itu tuh pribadi pasti, bukan PT. Jadi emang persibanya lumayan agak agak ngeri juga kalau PTB aja Pak, karena memang pribadi. Makanya Bapak mungkin bisa lihat ya, sudah ada gugatan, ada PT apa, penipuan, PT tutup tapi CEO-nya mesti jalan-jalan luar negeri. Karena memang dipisahkan, mana PT mana pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya ini akan susah masuk ke retail modern dan mitra besar, di mana beberapa mitra itu pengennya sudah berbadan hukum. Kalau yang ini mungkin terbatas juga aksesnya Pak. Yang ketiga,
Kalau bisa berkembang itu berkembang nggak cuma nambah konsumen Pak, berkembang mungkin nambah cabang, nambah investor. Nah kalau kita NIB saja mungkin akan susah berkembang karena nggak bisa terima saham, nggak bisa investor, jadi mungkin akan terhambat juga perkembangannya. Itu yang tiga. Yang keempat ini juga usaha akan susah dialihkan karena nggak bisa diwariskan. Bapak punya NIB aja, tiba-tiba yang urusan anaknya nggak serta-merta turun juga gitu Pak. Nggak ada saham, nggak ada pengalihan haknya gitu. Itu sih. Nah, apa sih UMKM ini wajib naik kelas perubahan hukum? Pertama, omset mulai besar. Yang kedua, produk mulai masuk ke retail modern. Yang ketiga, kita mulai rekrut karyawan. Yang keempat, kita mulai urus BPOM, SNI, ekspor, itu wajib naik kelas juga. Yang kelima, saat kita bangun brand yang apa aja. Nah, kapan usaha ini masih aman saat hanya pakai NIB saja? Pertama, skala masih kecil. Yang kedua, risiko rendah. Yang ketiga, transaksi sederhana. Yang keempat, tidak ada transaksi. Akhirnya Pak, kalau Bapak mau nanti tender atau itu apa program pemerintah atau apa sih biasanya akan diprioritaskan. April setelah ini kita akan bikin konten di depan. Kita akan pilih 2 orang nanti, tapi terserah nih ibu-ibu kalau ada 5 orang yang mau bikin konten 1 menit di depan 30 detik terserah ya. Yang mau depan nanti dipilih sama Pak Goya nih sama panel nih ya, ini antar ini kita bikin itu. Nah 2 yang pilih akan langsung dipromosikan produknya langsung oleh Pak Goya. Oke, tapi harus berani untuk bikin konten di depan. Oke, bapak-bapak yang 2 siapa lagi yang mau nanya? Contoh kontennya gimana Pak? Apa? Contoh konten? Contoh kontennya gimana? Konten masa nanya, kan pasti udah Pak. Bisa. Iya, tapi itu ide nanti setelah ini. Kalau ya ada arahan nanti contoh konten nanti lah ya, pertanyaan ya. Kasih kisi-kisi sedikit ya, kasih kisi-kisi ya. Oke. Dari bapak yang 2 mau ada pertanyaan nggak? Atau aman? Aman ada pertanyaan? Ada. Oh bapak duluan sana. Yang ingin saya tanyakan pertama ke Pak Dirga ya mengenai tadi tentang Koperasi Merah Putih ya Pak. Jadi selama ini saya tuh belum mendapatkan informasi yang lengkap ya tentang Koperasi Merah Putih, tapi saya pernah dapat penjelasan dari satu teman. Jadi Koperasi Merah Putih itu setidaknya untuk saat ini masih untuk para anggota operasinya dan masih terbatas dengan produknya juga ya. Jadi saya berharap gitu kan bisa menitipkan produk saya di Koperasi Merah Putih. Dan mudah-mudahan kedepannya juga mungkin bisa ya seperti itu. Terus ada lagi penjelasannya, jadi di koperasi itu merupakan wadah bagi para anggotanya di mana si anggotanya itu memerlukan kebutuhan untuk usahanya dan dibantu oleh pihak koperasi, dan si yang punya usaha itu dia dibantu untuk memasarkan produknya. Nah, yang dipertanyakan apakah memang seperti itu tujuan dibentuknya Koperasi Merah Putih? Itu Pak pertanyaan saya tentang Koperasi Merah Putih. Terus ke Pak Reza, kalau di bisnis saya gitu ya di sayuran hidroponik gitu Pak, karena legalitas yang saya punya itu baru NIB, apakah ada legalitas yang saya butuhkan lagi untuk bisa didaftarkan gitu Pak? Karena beberapa saya pernah menanyakan untuk halal kan, karena ini kan produk langsung dari alam, jadi tidak perlu. Terus yang saya sedang ajukan ini, saya sedang mendaftarkan haki dengan haki. Terus apakah ada legalitas yang lain yang perlu saya daftarkan? Terus satu lagi Pak ke Pak Goya, Pak Gaito. Iya Pak Goya. Ini Pak, saya tuh kadang suka memperhatikan tiap konten-konten yang viral gitu Pak. Yang saya ingin tahu tuh kontennya FYP itu seperti apa ya Pak? Apakah dari jumlah viewernya lebih banyak dibandingkan dengan followernya, atau ada ciri khas lain gitu Pak? Karena selama ini bikin konten juga ya itu aja Pak, flat gitu Pak. Malah sama yang saya rasakan ketika awal-awal bikin konten, bikin akun, viewernya itu banyak. Nah setelah dijalani kok kesininya akun itu malah jadi semakin turun Pak, gitu Pak, kayak gitu.
Terima kasih Pak, seperti Pak. Jadi bukan koperasi merah putih, tapi koperasi desa merah putih. Karena mereka memang letaknya ada di Kelurahan Samantha, seperti itu. Dan setahu saya koperasi desa merah putih itu memang baru dibentuk. Jadi kalau memang prinsip koperasi itu biasanya memang ada anggotanya, ya, ada pengurusnya. Tapi yang sekarang itu setahu saya masih dibentuk pengurusnya. Jadi memang anggotanya sepertinya masih belum terbentuk karena setahu saya yang namanya koperasi itu ya usahanya terdiri dari anggota-anggotanya seperti itu, dan mereka sudah mempunyai ADART sendiri seperti itu. Jadi memang setiap koperasi pasti akan beda ADART-nya. Dan untuk KDNP itu tidak ada yang namanya simpan pinjam seperti itu. Jadi itu mungkin koperasi yang zaman dulu ya, koperasi yang swadaya sendiri itu mungkin ada simpan pinjam, tapi untuk KDNP setahu saya tidak ada simpan pinjam di dalamnya seperti itu. Jadi penjelasannya. Apakah bisa bergabung? Nah itu nanti kita akan coba ya. Nanti memang kita coba bagaimana yang namanya UMKM ini memang bisa yang namanya bisa bergabung dalam satu entitas di koperasi desa merah putih di kelurahan masing-masing. Tapi biasanya sama PKK Pak, di klubnya juga Pak. Ya, jadi Ibu. UMKM mana pernah nyambung? Nah, jadi Bu, kebetulan kalau Ibu Bapak itu Google berita launching KDKMP di Bogor, ya yang kemarin itu bulan lalu, itu kami yang membantu Kementerian Koperasi. Nah, pada saat itu jelas dari Kementerian Koperasi menyatakan meminta kita kalau bisa dibanding dengan UMKM lah. Memang Kementerian UMKM bisa, tapi saya bilang ini ada loh Pak, sama statusnya Pak Ferry ya, Pak Menteri ya. Ini ada 3.000 yang sudah dikelola sama Komdigi Pak tempo hari, yang sudah go digital mereka aktif Pak. Saya bilang itu lah, kenapa nggak itu aja tuh Mas Bio? Nah Pak Dirga waktu saya ngobrol, ternyata Pak Dirga pas ngomong saya pas banget waktu itu pulang di depan Kementerian Koperasi itu kan. Beliau ngomong sama saya, BPSDN Komdigi lagi memang diminta untuk membantu sosialisasi Kemenkom atau digitalisasi Koperasi Merah Putih gitu. Jadi ya inilah kenapa dia tadi sempat sentuh tentang KDKMP, karena sebenarnya Komdigi lagi mencoba untuk melihat dan mendiskusikan cara untuk bagaimana UMKM kita bisa masuk ke Koperasi Merah Putih juga. Paham ya? Tapi yang pasti saya sudah melihat paparannya Pak Menteri, saya pribadi dari paparan Pak Menteri. Di dalam paparannya beliau ada UMKM sebagai supplier Koperasi Merah Putih. Mengerti ya? Jadi semoga itu bisa terrealisasikan. Tapi kalau misalnya kita lihat di berita, yang mana yang duluan dorong, yang memang yang sehubungan dengan pangan, karena itu merupakan materi utama dari program kementerian. Oke, terima kasih. Silakan Pak Goya. Pak saya dulu ya. Oke, saya sudah boleh ya, Mas ya. Oke, kayak biasa sih. Jadi gini, mungkin gambarnya gini. NIP itu adalah izin dasar. Tapi selain izin dasar, itu sudah lanjutan. Sebagai kita menceritakan bahwa Indonesia ya, kita punya KTP. KTP itu izin dasar, NIP. Tapi kan KTP nggak bisa nyetir. Buat nyetir butuh izin, buat nyetir SIM namanya. Sama kayak di usaha gitu. NIP izin dasar, kalau oke ini ada perusahaan, dia sudah lahir di Indonesia. Nah, buat izin lanjutannya macam-macam. Ada PDRT, ada BPOM, ada segala macam kan. Jadi pastinya kalau kedepannya akan berniat buat bertumbuh sekarang, pasti akan butuh PT Mas atau CP perusahaan. Nah, kalau izinnya tergantung nih. Kalau ada produk olahan sayur atau kayak jus segala macam mungkin butuh PDRT. Nanti kalau skalanya besar butuhnya BPOM. Nah, kan ada juga nih, ada sayur-sayurnya, saya kan ada hal-halnya nih, mungkin butuh hal tapi nggak mandatori. Tergantung dari Mas mau kayak gimana. Jadi mungkin kalau skema yang tradisional mungkin cukup dengan cukup dengan NIB atau PSSI. Tapi kalau mau lebih ke market lebih luas lagi untuk PP mungkin tambahnya bisa halo atau BPOM kayak dan usaha-usaha. Tadi Bang Boya ada satu pertanyaan tentang konten FYP gimana? Oke, konten FYP ya, Kang ya. Konten FYP itu sebenarnya nggak ada acuannya harus gimana, harus viewsnya bagaimana. Untuk membuat hati kita senang nih. Kalau viewsnya melebihi follower kita, nggak pakai ke FYP. Ya, jadi udah bagus tuh. Misalkan follower kita 500, ternyata yang nonton 800. Alhamdulillah, lebih banyak dari follower. Ya,
semakin banyak follower target viewsnya lebih gede dong. Tapi kan memang itu nggak ada acuannya. Bisa jadi itu tembus 1 jutaan atau 2 jutaan. Kalau menurut saya, kalau di akun saya yang jutaan itu FYP karena di akun saya ya, karena followersnya juga udah banyak. Cuma kalau cuma viewsnya 100.000, 200.000, sedangkan followersnya 650.000, ya belum lah gitu, ya kan? Jadi setiap akun beda-beda. Nah, gimana sih caranya untuk bisa FYP? Yang saya bilang tadi hanya untuk meningkatkan probabilitas ya, Bapak Ibu ya. Bukan untuk ini pasti itu enggak. Ilmu TikTok itu bukan ilmu pasti, ilmu tidak pasti. Nah, salah satu caranya mungkin Bapak Ibu udah tahu namanya hook, ya kan? Kita bikin hook. Hook itu cara supaya orang 3 detik pertama, 3 sampai 5 detik pertama dia nggak scroll, dia tetap. Nah, Bapak Ibu bisa bikin ya, ada nyeleneh lah, bikin apapun dengan kata-kata atau dengan gambar, atau itu bisa hook. Hook itu macam-macam, ya. Nah, terus juga masalah video itu harus terang, harus jernih, cahayanya harus bagus, Bapak Ibu. Ya, karena kalau nggak bulat bagaimana mau ditonton orang? Jangan orang, kita aja ngeliat video orang bulat kita pasti skip, ya kan? Makanya Bapak Ibu harus konten di cahaya yang cukup. Kalau ada lampu bagus, atau di luar atau cahaya ilahi masuk dari jendela itu bagus, di pinggir jendela. Intinya adalah pencahayaan harus bagus. Kedua, suara juga harus bagus. Kalau bisa Bapak Ibu bisa beli wireless microphone itu bagus. Ya, karena itu dia akan meredam suara bising di sekitar kita, itu bagus. Jadi memang TikTok itu suka dengan video, quality video yang bagus, cahaya bagus, sama suara bagus. Yang paling penting adalah interaksi atau engagement. Di TikTok ini ada 4 penting. 1, like, jumlah orang yang like, ya. Bapak Ibu harus bikin konten supaya orang suka sama konten Bapak Ibu. Kedua, orang komen, ya, orang komen. Komen ini paling tinggi derajatnya istilahnya. Ya, derajatnya paling tinggi. Bagaimana caranya Bapak Ibu harus bikin orang supaya komentar di konten Bapak Ibu? Bikin yang istilahnya agak nyeleneh atau yang agak-agak aneh-aneh, pokoknya mancing orang supaya dia komentar. Karena kalau ini saya belum bisa pastikan ya, tapi teman-teman banyak informasi juga 1 komentar itu sama dengan 100 view. Jadi kalau ada 1 yang komen itu akan nambah 100 view. Jadi gimana caranya kita bikin orang supaya komentar di postingan kita. Yang ketiga adalah orang share. Video kita di-share orang, dikasih orang lain atau itu. Ya. Yang keempat, di-save orang disimpan. Nah, ini 4 ciri untuk supaya bisa FYP itu ini. Kita di like, terus banyak orang yang komentar, banyak orang yang nge-save video kita atau di-share video kita. Kalau udah ada yang komen di konten kita, dijawab. Kalau kita kontennya konten jualan, dijawabnya dengan konten jualan lagi. Jadi jangan didiemin, kecuali kalau yang ngaco-ngaco itu di-blok aja, atau dijawab daripada jadi hati. Ya, di-blok. Tapi kalau yang komentar yang bagus dijawab, harus dijawab. Ya, supaya itu bikin video kita makin naik. Kayak saya lagi ada FYP, saya bikin konten kemarin, 2 hari yang lalu. Saya jalan di Jalan Braga, ada depan hotel Gasblok namanya. Hanya depan hotel. Saya bilang, guys, ini hotel murah nih di Jalan Braga. Murah banget. Coba lihat hotelnya. Murah. Nah, kalau kalian mau booking langsung ya di sini videonya. Terus tiba-tiba meledak FYP. Kenapa FYP? Karena murah. Orang komentarnya nyakitin hati. Murah dari mana? Edan apa murah? Dari 500.000 murah. Marah-marah maki-maki. Lah, saya nggak bohong. Hotel murah kalau lagi musim sepi murah. Kalau lagi musim ramai kayak sekarang mahal. Ini bukan saya dong, ya kan? Tapi saya nggak bohong. Saya hanya bikin konten seperti hotel murah loh. Orang udah kepancing dulu tuh murah. Nah orang kan persepsinya murahnya kan ada yang nganggap harga 500 juta murah, 500 juta. Ada yang nganggap 500.000 gila mahal banget. Yang murah itu 50.000. Ada yang lain komentar 50.000 lo nginepnya di bawah pohon. Udah, netizen saling serang. Nah itu yang bikin konten kita naik. Kita tinggal ketawa aja ngeliatin orang
komentar nih bego-bego semua ini dasar kawan. Kita ketawa aja, jangan nyari hati. Nah, jadi kita bikin konten yang memancing orang. Udah aku bohong, saya nggak bohong bikin. Memang itu hotel murah kalau hari biasa. Sekarang kalau weekend, apalagi di bulan sekolah, kita kos-kosan di pinggir jalan juga mahal harganya. Kan logika, cuma yang komentar aja nggak ada otak. Cuma kita butuh orang-orang yang kayak begitu supaya komentar di konten kita, yang bikin konten kita naik. Di konten kita, yang bikin konten kita naik. Kalau saya udah kesal, saya cuma jawab terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda membuat video saya tambah naik. Kan dia Eki, baca gitu, siaran. Mau komentar lagi, naik lagi kok ini. Langsung dia berhenti, nggak komentar lagi. Ya kayak gitu ya Kang ya. Oke, siap. Terjawab dari ya Pak ya. Oke. Jadi sekarang siapa nih yang mau produknya dipromosi sama Pak Goya? Wah. Oke. Jadi gimana Pak Goya? Mereka bikin konten atau gimana nih kita pilih dua nih? Jadi mereka bikin konten di depan langsung posting, lalu kita milih penilaiannya ada 5 ini bikin konten 30 detik. Oke boleh. Bikin konten promo mengenai produknya Bapak Ibu aja. Bawa produknya? Nah, boleh. Misalnya saya kasih contoh ya, Contoh ya, guys, ini kalung Puspa nanti nggak dijual di tempat lain, hanya saya yang punya. Saya yang bikin, ini dari daun mawar dan bunga mawar asli. Kalau kalian mau beli, langsung aja klik keranjang kuning di video saya. Harganya nggak mahal. Klik keranjang kuning sekarang. Simpel aja. Kan yang tahu kelebihan produknya ibu-ibu kan belum sendiri. Kan? Nah ini konten kreator TikTok di Bandung, kan saya juga kreatornya TikTok. Kita ada sekitar 300-an orang yang di komunitas. Nah nanti saya akan ngobrol sama teman-teman, kebetulan tanggal 25 saya meeting sama pengurusnya. Nah nanti saya akan bicara untuk bisa membantu Bapak Ibu nih. Kan sebentar lagi nanti Ramadan, terutama yang makanan, ya F&B, apapun cemilan. Jadi kita tuh harus kontennya paling enggak 2 bulan sebelumnya itu kita udah harus mulai konten. Ya kayak, ya Pak? Ya, sekarang terus paling telat di Januari udah harus konten, karena kan apalagi sekarang nih konten keranjang kuning itu agak lama naiknya. Nah buat Bapak Ibu yang belum ada di keranjang kuning, nggak masalah, nanti di konten-konten kita ini bisa kita cantumin Instagram atau untuk pemesanan pembelian
tulisnya WA. Patutnya nanti di DM aja. ya di DM, IG atau apa. Jadi biar mereka yang mau beli nanti kontaknya bisa ke IG. Pertanyaan saya tadi, seller menjadi afiliator, apakah memungkinkan dengan satu akun yang tadi loh saya tanya, itu pertanyaan saya, atau apakah kita harus bikin akun lain untuk menjadi afiliator? Seller menjadi afiliator, Ya, Bapak. begini Pak, jadi kan kalau seperti saya ya, kan itu kan ada seller center TikTok Shop. Oke. Tautkan dengan akun Akun, TikTok, betul. ya kan? Betul. Berarti akun TikTok saya ini Betul. sudah tertaut dengan Seller center. Iya. Apakah itu bisa dipakai jadi Digabung sama afiliator? afiliator. Oke, begini, kalau Bapak sebagai seller itu memang harus ditahukan ke seller center, ya. Nah, kenapa ada akun yang harus ditahukan ke seller center? Dulu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu untuk menjadi afiliator minimal followernya 2.000. Tetapi bisa dengan level 0 follower pun asal ditahukan ke seller center. Seller center ini adalah untuk seller, bukan untuk afiliator. Bapak Ibu sebagai seller, Bapak Ibu masuk di seller center karena sebagai seller. Saya sebagai afiliator, karena follower saya masih 0, saya nggak bisa muncul etalase. Ini 2 tahun yang lalu dijelasin tadi, ya kan? Saya nggak bisa karena follower saya belum mencukupi, masih di bawah 2.000. Akhirnya diakalin adalah saya mentahukan ke seller center seolah-olah saya juga seller, padahal saya afiliator. Nah, Bapak bisa sebagai afiliator, Bapak sebagai seller bisa sebagai afiliator. Oh bisa? Bisa. Bisa. Nah, balik lagi, saya sebagai afiliator karena jumlah follower saya belum mencukupi, saya harus masuk ke seller center seolah-olah saya sebagai seller, ya kan? Padahal saya afiliator. Masalahnya kalau ada campaign, ada promo buat kami afiliator, saya nggak bisa karena TikTok ngelihat saya sebagai seller. Lu kan seller, kenapa lu mau ikutan promo afiliator? Nggak bisa. Makanya kami sebagai afiliator kalau sudah followernya mencukupi, kita harus putuskan tahun kami itu dari seller center supaya kita balik lagi ke afiliator. Itu cara mengakali dulu waktu follower kita belum mencapai 2.000. Sekarang untuk menjadi afiliator follower 600 udah turun. Ya, dan banyak Pak teman saya, Bapak mungkin tahu, Cornelis, ibu-ibu tahu nggak? Yang tukang marah-marah, ya, dia seller, dia afiliator. Jadi dia mengafiliatorin barang orang lain juga? Iya. Dengan tautan di seller center? Nah, kalau dia udah enggak, karena dia udah followernya udah banyak. Tapi dia sebagai seller, dan juga sebagai afiliator, dia jualan barang sendiri dan dia jualan barang orang. Nggak masalah. Bapak masih connect ke seller center ya? Masih. Nggak apa-apa. Kan Bapak seller. Tapi kalau Bapak mau affiliate, ya bisa. Cuma kalau misalnya ada campaign, Bapak nggak bisa. Karena kan Bapak seller. Campaign buat khusus afiliator? Iya, betul. Tapi tetap bisa jadi afiliator? Tetap. Bisa. Cuma Bapak nggak bisa ikutan campaign aja. Ya nggak masalah sih. Iya, Campaign. betul. Karena Bapak terdeteksi sebagai seller. Iya. Bapak nggak dapat campaignnya, nggak masalah. Tapi Bapak bisa jualan barang lain, boleh. Jadi kalau Bapak Ibu yang yang butuh tenaga kerja juga, jangan lupa untuk nyerap tenaga kerja lokal kita. Jadi satu hal yang nanti mungkin kira-kira jangan lupa after this, kita juga akan memberikan kan di Bandung nih kami banyak tenaga kerja yang terdata, banyak banget gitu ya. Nanti kami akan kasih akses gratis trading untuk sampai setahun tahun depan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan UMKM Bapak Ibu yang udah ada NIB-nya, udah ada NPWP-nya, itu bisa menggunakan aksesnya ready untuk merekrut tenaga kerja apabila dibutuhkan, termasuk tenaga kerja perbankan. Iya sih, kadang-kadang kita tenaga kerjanya bantu keluarga kita, ya kan. Tapi kadang-kadang nggak kurang serius misalnya gitu kan ya. Nah kita bisa rekrut dan kayak daripada bayar job street bisa pakai punya kita. Nah di ready mestinya orang bayar, perusahaan bayar 3 juta setahun, UMKM kita harus gratis ya. Cobain aja. Terus, jadi misalnya contoh ya. Kita misalnya ibu nih
lagi mau pasang lowongan untuk nyari tenaga penjahit kan konveksi kan ya gitu kan ya. Nah nanti bisa bikin lowongannya terus minta si pelamarnya itu pasang video profilnya mereka karena harus masukin video profil mereka ready. Nah video profilnya mereka itu contohnya bagaimana mereka menjahit contohnya. Jadi bisa lihat yang mau masak suruh misalnya motong wortel jadi kayak gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk dukungan kami dari Ready juga karena sebenarnya lowongan UMKM itu kesempatan yang sangat besar buat para lulusan sekolah, SMK, lulusan kampus. Saya ingin banget imajinasi saya, makanya tadinya saya undang ICCN tuh yang Career Center Network tadi itu supaya dorong UMKM yang berkembang menjadi destinasi lulusan kerja anak S1 sebenarnya. Jadi ini yang sesuatu yang kami coba dorong. Jadi nanti buat Bapak Ibu semua untuk mendukung Bapak Ibu merekrut, kami kasih gratis ya menggunakan Ready selama setahun ya gitu ya. Semoga kalian bisa merekrut dan diklik bahwa kalian sudah merekrut supaya bagi kami juga tahu siapa yang sedang bagaimana perkembangannya juga. Oke, dan terima kasih ya. Ya, nanti akan di-share langsung ya. Tapi habis ini kalau mau bercengkrama, mau ngobrol dengan teman dokumenter, bahwa ya mungkin dia bentar lagi udah harus jalan. Tapi kalau masih ada waktu ya semoga gitu ya. Nah, terus after this, kalau ibu bapak senang, jangan lupa posting di media sosial kalian tentang acara hari ini. Jangan lupa tag Ready ya. Jangan lupa tag Ready ya. Jangan lupa tag Bang Boya juga. Mas Reza ada di postingnya Ready yang terakhir. Jadi kalau bisa lihat di story-nya bisa tag Reza juga. Kalau Mas Yuda juga ada di situ by the way. Jadi kalau mau ngadain ke situ udah ada. Itu handle di situ gitu kan ya. Nah, terus ya mudah-mudahan tahun yang akan datang kita akan bikin serial program. Tadi saya udah bilang tentang keuangan ya. Kita akan bahas tentang itu dan juga harapan saya adalah semoga Bapak Ibu semua bisa berkembang usahanya, bisa membawa rezeki terus buat keluarga dan menjadi pilar ekonomi negara kita. Oke, begitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.